pangeran paling gemuk dan pengecut di kerajaan. Tanpa sengaja menusuk jantungnya sendiri. Dan tepat di detik kematiannya. Jiwa pedang legendaris berusia ribuan tahun merasuki raganya. Bukan reinkarnasi pahlawan. Bukan cheat dari dewa, tapi pedang suci yang hidup di dalam tubuh manusia. Adrian Lundberg. Status stamina 0, keberanian 0, dihina sistem sebagai beban sempurna di dunia. Sampai ayahnya sendiri datang dan berkata, amnesia tak menghapus dosa masa lalumu yang memalukan. Tapi di dalam tubuh hina itu, jiwa pedang yang sudah membantai naga putih raksasa sedang marah. Aku tidak mau diperlakukan serendah ini. Aku adalah senjata yang pernah mengakhiri ribuan monster. Maka rencana dimulai. Tubuh sampah ini harus ditempa dari nol, tidak ada pilihan lain. Sebulan penuh latihan gila di bawah hujan badai. Tangan sobek berdarah. Pedang kayu hampir hancur. Lemak lenyap. Tubuh berubah. Sang master pedang terbelalak melihat transformasi yang tidak masuk akal. Lalu inti mana terbentuk dengan cara paling brutal. Api neraka membakar dari dalam dada. Jantung serasa mau hancur. Satu kesalahan berarti kultivasinya musnah selamanya, tapi dia bertahan. Sistem ilahi berdering. Skill kematian pembantai naga mulai terbuka satu persatu. Pangeran yang dulu tidak bisa mengangkat pedang kini memancarkan aura merah darah di arena duel. Semua ksatria yang datang untuk membalas dendam satu persatu tumbang dalam hitungan detik. Setengah hari penuh pembantaian. Tidak ada luka satupun di tubuh sang pangeran. Ksatria, chain ketiga pun datang membawa taruhan nyawa. Sang pangeran menyeringai puas. Dari pangeran gemuk yang menusuk dirinya sendiri. Menjadi dewa kematian yang ditakuti seluruh kerajaan. Dan ini baru permulaan dari kebangkitan sang pedang legenda yang terjebak dalam tubuh manusia. Oke, kita saksikan bareng-bareng kisah paling epik dan paling gila ini yuk. Tragedi berdarah terjadi, pangeran gemuk ini malah tak sengaja menusuk jantungnya sendiri saat mencoba mengayunkan pedang pusaka keluarganya. Dia lolos dari maut namun jiwanya telah berubah total. Nafsu makannya lenyap digantikan oleh rasa lapar akan latihan ekstrem. Pangeran manja itu kini berlari menembus batas setiap harinya. Membuang kebiasaan bersantai, dia mengabaikan rasa sakit dan terus menempa fisiknya sepanjang waktu. Ayunan pedang kayunya membelah udara berulang kali. Dia tuli terhadap rasa lelah bahkan mengabaikan teriakan instrukturnya yang memohon untuk berhenti. Dia menolak tunduk pada batas di bawah amukan badai dan hujan deras ayunan bilahnya tak pernah berhenti sedetik pun. Meski kulit tangannya terkoyak hingga darah bercucuran deras dan pedang kayunya nyaris hancur berkeping-keping, tekadnya tak goyah. Hanya dalam waktu 1 bulan yang gila dia mengeksekusi setiap teknik dengan kesempurnaan mutlak tingkat dewa. Terlahir dari tangannya yang telah hancur. Meski jiwanya puas melihat hasil yang luar biasa ini, fisik manusia tetaplah rapuh. Batas tubuhnya tercapai dan kelelahan pun menyerang. Tubuhnya ambruk tak sadarkan diri. Namun tekadnya tak padam hingga lemaknya sirna membuat sang master pedang terbelalak melihat transformasi epik ini. Melihat penguasaan teknik pedang, dan mana yang mengerikan rahasia apa yang merasuki pangeran ini. Faktanya raga sang pangeran kini dirasuki oleh jiwa sebuah pedang legendaris. Inilah kisah epik sang pahlawan masa lalu yang bereinkarnasi menjadi sebilah pedang suci. Senjata sakti ini telah digunakan para legenda selama berabad-abad. Namun jiwa pedang ini hanya tunduk dan terikat pada satu majikan sejati. Pahlawan agung yang bernama Sang Lundberg. Meski terlahir sebagai petani rendahan, pria ini mencapai gelar pahlawan 100 sen berkat darah dan keringatnya lalu mengklaim bila agung ini. Banyak tangan mencoba menggenggamnya. Namun hanya Lundberg yang dia anggap sebagai sahabat sejatinya. Bersama mereka mengarungi berbagai benua, menghancurkan kejahatan selama puluhan tahun dan menyaksikan luasnya dunia dalam ikatan takdir. Hingga tibalah hari penentuan melawan sang penguasa terakhir naga putih raksasa dari pegunungan beku. Monster bersisik perak mengerikan itu menguras setiap tetes kekuatan kehidupan Lundberg sebelum akhirnya serangan pamungkas berhasil mencabut nyawa sang naga. Kedamaian akhirnya menyelimuti seluruh penjuru kerajaan. Pencapaian legendaris ini bahkan memberikan Lundberg hak mutlak untuk duduk di singgasana tertinggi negara. Namun kemenangan epik ini menuntut bayaran mahal. Saat senyum kembali mereka di dunia pedang suci yang telah membantai monster berabad-abad ini akhirnya tertidur panjang. Pusaka ini kemudian diwariskan dari generasi ke generasi dalam garis keturunan Lundberg. Tragisnya tak ada penerus yang mampu menggantikan posisi sahabat lamanya. Terjebak bersama para pangeran lemah di masa depan, sang pedang semakin kehilangan cahayanya dan tenggelam dalam kehampaan. Kehancuran martabat ini mencapai puncaknya saat bilah suci tersebut diserahkan kepada pangeran gemuk tak berguna. Saat pangeran manja itu mencoba mengayunkan senjata sucinya, sang pedang menjerit dalam hati. Bocah tengil ini bahkan tak paham cara memegang gagangnya. Sang pedang langsung mengaktifkan sistem evaluasi status. Layar sistem berpendar membongkar seluruh rahasia bocah bernama Adrian Lundberg tersebut. Seorang remaja 16 tahun yang gemuk panik 7 kali lipat dari manusia normal, jika sistem ini tidak salah hitung. Atributnya benar-benar melabelinya sebagai beban yang sempurna. Staminanya nol besar dan diperparah oleh gangguan mental pengecut tingkat dewa yang sangat memalukan. Meski darah Lundberg yang agung mengalir di nadinya, status menyedihkan bocah ini menceritakan kisah kehinaan yang sama sekali berbeda. Begitu rapuhnya dia hingga mengangkat pedang pun gemetar. Dia hanya seekor anjing yang menggonggong tanpa taring dan ocehan kosongnya membuat jiwa sang pedang mendidih karena murka. Usai merapalkan nama sang pahlawan suci, pangeran itu mengerahkan seluruh tenaga untuk mengangkat dan mengayunkan bilah berat tersebut dengan sangat ceroboh.
Teror melanda para pelayan di sekitarnya. Serudukan buta pangeran gemuk ini membuat kekacauan, memaksa para pelayan melarikan diri agar tak menjadi korban tebasannya. Kebodohan ini memuncak parah saat sang pangeran tersandung, kakinya sendiri hilang keseimbangan dan bilah tajam itu berputar mengarah tepat menembus perut buncitnya saat dia terjatuh. Tak ada keajaiban yang bisa menolongnya. Dia benar-benar bunuh diri dengan pusakanya sendiri. Semua mata terbelalak ngeri melihat darah mengucur, berlari panik untuk menyelamatkan nyawa pangeran muda itu. Tapi jangan lupakan jiwa sang pedang yang terjebak dalam kengerian ini. Meski begitu, kematian bocah menyedihkan ini mungkin bukanlah sebuah kutukan sepenuhnya. Biar kuungkap alasannya. Tak satupun sifat Adrian Lundberg layak menyandang gelar luhur penerus pahlawan sejati. Ambisinya lahir dari niat yang sangat kotor. Dia hanyalah parasit tanpa bakat yang mempermalukan garis keturunannya. Ironisnya, keserakahannya menembus langit. Singkatnya, dia perwujudan 7 dosa mematikan yang berjalan dikuasai oleh hawa nafsu, kemalasan, kerakusan, dan keserakahan yang absolut. Jika parasit ini naik tahta kerajaan, pasti hancur lebur. Namun tusukan konyol yang mencabut nyawanya justru menjadi kunci takdir yang memutarbalikkan roda sejarah kerajaan selamanya. Jiwa sang pedang merangsek masuk tepat saat napas pangeran terhenti. Dia mengklaim raga tersebut sebagai miliknya. Dalam hitungan hari, para pelayan kastil merinding melihat perubahan drastis pada sang pangeran. Auranya berubah mengerikan, bertingkah seolah seluruh ingatannya telah terhapus bersih dari dunia. Bocah itu menatap dingin, menolak mengenali masternya sendiri yang selama ini muak menanggung ocehan kosongnya. Sang raja akhirnya bergegas memasuki ruangan putranya. Menatap pria berwibawa itu, jiwa pedang langsung menyadari bahwa sosok di hadapannya adalah ayah dari bocah manja ini. Terbesit rasa takjub karena sang raja memiliki aura penakluk jauh berbeda dengan putranya yang ampas. Sang ayah menatap tajam, cemas melihat tata krama putranya yang lenyap. Adrian tak memberi hormat, instrukturnya maju dengan panik mencoba melindungi nyawa muridnya dari murka sang raja. Dia bersujud menyatakan bahwa sang pangeran menderita amnesia parah. Para ksatria kerajaan tersentak hebat, mendesak tabib kerajaan segera dikerahkan untuk memindai kondisi kejiwaan pangeran yang janggal. Usai tabib kerajaan selesai memindai raga bocah ini, mampukah sang pedang menyembunyikan identitas aslinya? Dokter menyimpulkan otaknya aman. Namun dia yakin guncangan psikologis dahsyatlah pemicu amnesia ini. Sang raja sama sekali tak tertipu. Dari kejauhan, aura keraguan sang penguasa terasa begitu mencekik leher Adrian. Dengan dingin, raja menegaskan hilangnya ingatan Adrian takkan pernah bisa menghapus dosa-dosa masa lalunya. Amnesia ini adalah kutukan, segala penyesalan dan pelajaran berharga yang susah payah diraih kini musnah tak berbekas. Bayangkan saja seluruh perkembangannya lenyap. Kembali ke titik nol sungguh membuat darah sang raja mendidih. Usai mencemooh putranya yang menyedihkan, sang penguasa melangkah pergi. Sementara itu di dalam tubuh gemuk Adrian, jiwa pedang suci di dalamnya mengamuk. Dia tak sudi diperlakukan serendah ini. Betapa busuknya reputasi bocah manja ini, syukurlah di tengah neraka ini masih ada satu malaikat yang memanusiakannya. Sang ibu kandung, cintanya begitu buta hingga menganggap pemuda gemuk tak berguna ini adalah pria tertampan di dunia. Beliau menangis bahagia putranya siuman. Entah bagaimana jadinya hidup wanita malang ini tanpanya. Sang pedang merasa iba. Wanita ini menangisi raga yang jiwanya telah mati. Malam tiba, sang ibu akhirnya undur diri. Melihat ketulusan itu, sang pedang tertampar realita. Dia harus segera menerima nasib barunya ini. Dia secara tak langsung membunuh keturunan sahabatnya sendiri. Sang pedang terus merutuki rasa bersalahnya. Namun menyesal takkan mengubah takdir. Daripada meratapi masa lalu, dia harus bangkit memanfaatkan kesempatan kedua ini. Tujuannya satu, menebus segala kegagalan Adrian. Sialnya tubuh gempal ini sungguh tak memiliki setitik pun potensi. Strategi pertama disusun, dia harus memalsukan kekuatan. Langkah awalnya menciptakan inti mana demi memulai perjalanan penaklukannya. Dengan penuh keyakinan Adrian memusatkan nafasnya. Namun saat fokus energinya malah lenyap seketika. Gagal total, tubuh lemah ini menolak keras aliran mana. Tak menyerah, dia memaksa mencoba lagi. Ditekan hingga batas maksimal, hasilnya nihil. Adrian akhirnya sadar wadah ini benar-benar hancur lebur. Keputusasaan mulai mencekiknya. Secercah harapan muncul saat seorang pelayan melangkah masuk ke kamarnya. Pelayan itu membawa ramuan pusaka kiriman sang ratu. Rasanya mungkin seperti racun, tapi khasiatnya mujarab bagi tubuh ampas. Pelayan itu gemetar ketakutan saat menyodorkannya. Wajar saja, ini bukan kali pertama dia berhadapan dengan iblis kecil itu. Di masa lalu, Adrian selalu mengamuk brutal saat diberi ramuan ini. Pelayan itu takut sejarah kelam terulang kembali. Namun nasibnya sedang baik, Adrian yang sekarang bukanlah sampah yang dulu. Dia takkan menyia-nyiakan harta karun semacam ini. Adrian bisa melihat aura energi murni di dalamnya. Tanpa membuang sedetik pun dia merampas cawan itu. Diteguknya habis tanpa sisa. Sang pelayan mematung keheranan. Tanpa sepatah kata, Adrian langsung mengusirnya pergi dari ruangan. Kini sendirian dia kembali bermeditasi untuk mengendalikan auranya. Syukurlah ramuan gaib yang baru saja dia telan benar-benar bekerja mutlak. Namun meski energinya terkumpul itu masih belum cukup. Dia butuh sesuatu yang lebih gila. Tanpa pikir panjang dia mengejar pelayan tadi, mencecarnya demi mendapatkan lebih banyak cairan peningkat kekuatan itu. Beberapa hari berlalu, senyum serakah yang terukir di wajah Adrian menjadi bukti nyata keberhasilannya. Inti mananya akhirnya terbentuk. Bagi entitas kuno sepertinya ini hanyalah permainan anak kecil andai tubuh aslinya masih ada. Namun dia melupakan satu resiko fatal. Rasa sakit akibat pembentukan inti ini meledak layaknya neraka yang membakar dadanya. Api raksasa mengamuk dalam pembuluhnya.
Jantungnya serasa mau hancur berkeping-keping saat itu juga. Ini adalah ujian hidup dan mati, jika dia pingsan akibat siksaan ini kultivasinya akan hancur berantakan selamanya. Sang pemuda mengatupkan gigi memaksakan kesadarannya. Dia menyelaraskan jiwanya dengan energi yang mengamuk di jantungnya. Pada akhirnya fase neraka itu terlewati perjuangannya membuahkan hasil luar biasa. Rasa bangga menyelimuti jiwanya. Bukan sekadar berhasil tapi ini adalah kekuatan mutlak miliknya sendiri. Di kehidupan lalu dia hanya alat bagi para tuannya. Kini takdir telah berubah, dia hampir meledak dalam tawa kemenangan. Tepat saat jantung berdetak notifikasi sistem ilahi berdering sama seperti pesan yang dulu dia berikan pada penggunanya. Namun sekarang dia sendiri yang menerimanya, rentetan layar status bermunculan, membuat sang pemuda gemuk itu terbelalak kaget. Singkatnya, fisik rongsokan ini masih menjadi dinding pembatas besar yang menyegel potensi asli dari inti mananya. Akibatnya rentetan jurus dewa itu masih terkunci rapat. Saat ini hanya dua otoritas yang berhasil terbuka. Mata ketiga dan telinga ketiga, meski terhalang limitasi tertentu kemampuan ini tetaplah senjata pamungkasnya sesuai namanya. Mata ketiga memberinya penglihatan tajam menembus ilusi. Sedangkan telinga ketiga menangkap spektrum suara lintas dimensi. Kini dia bisa mendengar, jelas kasakusuk pembencinya. Apakah balas dendam berdarah akan segera dimulai? Boom, tiba-tiba pandangannya mendadak menjadi gelap gulita. Tubuhnya langsung ambruk dihantam rasa lelah yang luar biasa karena konsumsi mana yang brutal benar-benar menguras habis batas penglihatannya. Tentu saja Adrian sangat membenci segel pembatas sialan yang secara sengaja ditanamkan hanya demi menahan potensi aslinya. Dulu saat ia berada di puncak kehidupannya sebagai dewa pedang, ia sanggup melihat dan mendengar segala ancaman dari semua penjuru arah. Namun sekarang tubuh lemah ini bahkan nyaris tak sanggup mengumpulkan setetes manapun ke dalam nadinya. Akibatnya mata ketiga dan telinga ketiga miliknya hanya dapat digunakan selama beberapa detik. Namun semangatnya pantang padam, ia yakin sepenuhnya jika kapasitas mana utamanya meledak naik. Kekuatannya akan kembali menjadi tak tertandingi dan ia bisa melakukan hal yang jauh lebih gila dari ini. Tiba-tiba rasa lapar yang luar biasa buas menyerangnya, terlalu gila mengejar jejak kekuatan lamanya, ia sampai lupa kalau jiwanya kini bersemayam di dalam tubuh manusia fana yang harus segera menyesuaikan diri dengan makanan. Ia terpaksa harus beristirahat sejenak. Tak lama kemudian, sang ibunda tercinta datang menghampiri dengan wajah berseri-seri memancarkan aura kebahagiaan yang jauh lebih terang dari biasanya. Rahasia di balik senyum ibunya sungguh sederhana, putra kesayangannya itu ternyata benar-benar menenggah habis ramuan tonik berharga yang ia berikan tanpa menyisakan setetes pun. Namun di tengah momen penuh kasih sayang dari sang ibu, sesosok karakter baru mendadak muncul. Sang ibu langsung bertanya apakah Adrian mengenali pria ini. Adrian menatap dingin dan menggeleng dengan kasar. Meski berwajah sangar dan sangat mengintimidasi, pria mengerikan itu sebenarnya adalah paman kandungnya sendiri. Sang ibu menaruh harapan besar agar kakaknya yang perkasa ini mampu mengembalikan kepingan ingatan putranya yang masih hilang. Sayangnya sang paman punya pandangan berbeda. Menurutnya ingatan Adrian sejak awal memang sudah kosong dan tidak berguna. Jadi mengembalikan memori sampah itu hanyalah tindakan sia-sia. Membantu bocah cacat ini murni hanya membuang-buang waktu berharganya. Melalui ucapan kejam tersebut, pahlawan kita langsung menyadari dengan jelas adanya aura kebencian yang amat sangat mendalam dari pamannya. Saat ini sang paman hanya bisa menjanjikan satu hal. Memaksa Adrian menjalani latihan neraka untuk membakar lemak dan membangun ototnya. Mengharapkan pencapaian lebih dari tubuh menyedihkan ini adalah suatu kemustahilan yang bodoh. Meski begitu, sang ibu tetap merasa sangat bersyukur. Di saat yang bersamaan, pria bajingan ini terus menatap Adrian dengan mata tajam bagai predator buas, lalu menegaskan bahwa masa depan bocah ini telah hancur. Hancur secara harfiah maupun kiasan. Pada adegan berikutnya, sebuah tendangan brutal tanpa ampun langsung menghantam bocah malang itu. Keparat itu benar-benar menatap tubuh polos yang tak berdaya tersebut bagaikan seekor serigala buas yang kelaparan. Tanpa izin darinya, Adrian bahkan dilarang keras untuk sekadar bernapas. Hanya jika suasana hatinya sedang bagus, ia berjanji akan mengajarkan teknik berpedang rahasia keluarga yang paling melegenda. Tentu saja kesombongan mutlak ini seketika membuat darah bocah gemuk kita mendidih hebat. Bayangkan saja untuk seorang pahlawan yang di masa lalu menjadi alasan tunggal kesuksesan keluarga ini, kini mereka berani bertingkah tidak tahu diuntung kepada sang legenda tua. Ini benar-benar penghinaan mutlak. Dengan amarah yang meledak-ledak, Adrian bangkit dan bersumpah dalam waktu 6 bulan ia pasti akan memaksa sang paman untuk tunduk kepadanya. Jika ia gagal, maka ia rela menjadi boneka penurut di bawah kehendak pamannya. Namun sebaliknya, jika ia berhasil memenangkan taruhan ini, sang paman wajib mengabulkan satu permintaannya tanpa boleh membantah. Sambil meremehkan, sang paman yang merasa dirinya sebagai manusia paling jenius di dunia ini langsung menyeringai dan menyetujui tantangan gila tersebut. Adrian diam-diam mulai menganalisis situasinya saat ini. Meskipun ia dengan sangat tak tahu malu telah mendeklarasikan kemenangannya. Ia sangat sadar bahwa tubuh babi ini akan sangat menyusahkannya. Dengan memaksakan pikiran dan fisiknya, ia langsung melakukan lari cepat ekstrem demi membakar lautan lemaknya. Mendadak sang ibu tersentak kaget, ia merasakan ledakan kehadiran mana dari dalam tubuh putranya yang membuatnya terpaku. Sang ibu langsung menghentikan paksa lari Adrian dan melontarkan pertanyaan penasaran. Apakah ia diam-diam sudah membentuk jantung mana? Bocah kita menolak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Ia tidak mau mundur karena ia sangat ingin melihat wajah pamannya pucat pasi terkejut. Namun plot twist terjadi, sang paman justru mendecak sangat kecewa, tapi bukan karena alasan yang kalian pikirkan. Ia sangat kesal siapa idiot yang menyuruh keponakannya membentuknya.
Menasihatinya untuk membuat jantung mana adalah kesalahan fatal, karena kenyataan pahitnya teknik usang ini hanyalah kelas rendahan yang dikhususkan bagi para tentara bayaran tingkat bawah. Boom, seluruh kepercayaan diri bocah kita hancur lebur dalam satu revolusi kebenaran. Ilmu omong kosong yang dipelajarinya itu ternyata tidak bernilai walau hanya sepeser pun. Beberapa saat kemudian rasa bangga yang sebelumnya mekar dengan hebat di dadanya kini mengempis tak berbekas, sambil terus mendengarkan kata-kata tajam pamannya kepanikan perlahan mulai menggerogoti pikirannya. Sang paman yang menyadari keterkejutan keponakannya itu bersiap untuk membuktikan ucapannya. Ia mendemonstrasikannya, mengumpulkan kekuatannya membentuk sebuah cincin mana berkilau, dan langsung menghantamkannya kepada Adrian. Satu serangan telak itu dengan mudah menghancurkan kepercayaan jantung mana milik pahlawan kita. Teknik mematikan yang digunakan pamannya yaitu rantai mana terbukti mampu melumatkan dan menghancurkan seluruh sisa aura dari jantung mana dengan mudah. Lebih gilanya lagi teknik baru ini jauh lebih mudah dan sangat stabil. Bahkan keluarga Kaun Ili yang bersikeras mempertahankan tradisi jantung, mana telah musnah hancur seabad lalu. Di zaman sekarang tidak ada yang sudi menggunakan jantung mana. Dihadapkan pada revolusi baru yang menampar wajah ini Adrian terpaksa setuju untuk mempelajari teori dasar tentang sirkuit mana. Kini ia mulai memahami bagaimana kekuatan di era ini dikategorikan. Para penyihir sering dinilai melalui lingkaran sementara para kesatria menggunakan rajutan rantai mana. Tingkatan seorang kesatria, mutlak ditentukan oleh jumlah rantai yang bisa ia rajut. Dimulai dari rantai tunggal sejati kemudian, rantai ganda dan terus melesat naik hingga menuju alam rantai penta. Setelah menyerap pengetahuan paling relevan di dunia ini, ia akhirnya menyadari bahwa pamannya sama sekali tidak membual. Tiba-tiba ia juga membaca sebuah kata kunci tak asing di buku itu yang membangkitkan masa lalunya. Adrian mendadak teringat pada saat seorang pria bernama Ernest Altringen datang mencarinya. Pria misterius tersebut menguasai seni aneh yang bukan ilmu pedang maupun ilmu sihir. Kepingan kenangan ini seketika menerbitkan senyuman licik di wajahnya. Sepertinya ia sudah sangat mengerti apa yang harus dilakukannya namun misteri kekuatan apa yang sebenarnya menantinya. Tulang berderak hari baru aura baru, sang pangeran kembali menantang batas fisiknya. Pamannya muncul meremehkan. Mengira buku semalam telah menyadarkan betapa bodohnya niat Hadrian membentuk jantung mana. Namun sang senior salah besar. Tekad pemuda kita justru semakin membara tanpa ragu. Nyalinya berlipat ganda. Sang paman menatap tajam mengira keponakannya sungguh bodoh atau sekadar berpura-pura. Cukup bicara Adrian memilih pembuktian mutlak. Aura perlahan menguar saat ia menantang balik pamannya. Ia mematahkan teori lama menjelaskan mekanika jantung mana. Namun sudah bisa ditebak, pamannya menganggap remeh. Ia mengira Adrian hanyalah bocah keras kepala bertingkah bak tentara bayaran sombong. Tentara rendahan yang gagal menembus dua lingkaran mana. Meski begitu Adrian lantang menantang sang paman. Syaratnya gila buktikan kehebatanmu dengan mengalahkan ksatria rantai ganda jika kau memang berbeda. Jika berhasil sang paman harus menjadi wali resminya persis seperti keinginan mendiang ibunya. Adrian sengaja memprovokasi dengan lantang. Ia meragukan apakah menjadikan pamannya wali benar-benar menguntungkan baginya. Hinaan telak bagi sang ksatria Kaun Black Komandan Utara Master Tombak salah satu 5 singa perak raja. Ksatria agung pemilik 4 cincin mana. Ksatria rantai 4 sejati takkan mentolerir pelecehan ini, kemarahannya meledak melepaskan tekanan aura yang mengerikan. Aura pembunuh membelah udara tanah di bawah kakinya hancur berkeping-keping demi membuktikan satu hal. Sang Kaun bermaksud menunjukkan jurang kekuatan mereka. Membuktikan betapa dahsyatnya monster yang ia hadapi. Adrian tersentak seketika merasakan teror absolut sebelum situasi lepas kendali mengancam nyawa sang pangeran. Para ksatria sekitarnya membeku. Tak ada satupun yang berani mengangkat senjata melawan sang Kaun. Taruhannya nyawa Adrian sadar jalan, yang ia pilih menuntut latihan neraka yang jauh lebih gila. Tak lama kemudian, Adrian terkapar kelelahan latihan fisik ekstrem, menyiksanya membakar setiap kelemahan di tubuhnya. Bayangan pamannya terus menghantui jika gagal menumbangkan ksatria rantai ganda pria berwajah angkuh itu akan mempermalukannya seumur hidup. Begitu pemuda kita kembali seorang tabib istana, tiba-tiba sudah menunggu dan menyapanya dengan amat hormat. Telah menunggunya. Sang tabib mencoba bermanis mulut. Namun pemuda kita menolak basa-basi, langsung menuntut apa tujuan aslinya. Ternyata pria ini diutus ratu tugasnya memulihkan sang pangeran dengan sihir penyembuhan super tingkat tinggi. Namun Adrian menolak keras. Ia menghindari sihir itu bagai wabah langsung mengusir sang tabib tanpa ampun. Sihir penyembuhan memutar balik waktu hanya akan menyembuhkan setiap jaringan mikro yang robek pada otot. Itu menghancurkan segalanya, tubuhnya takkan tumbuh kuat mengubah semua latihan nerakanya menjadi sia-sia saat makan. Sang kakak kandung muncul, tentu saja pangeran bermulut besar ini adalah petaka yang sangat mengganggu. Seorang ksatria berbisik pelan memberikan informasi. Ia pria menyebalkan di depannya adalah pangeran ketiga kerajaan. Sosok saudara beracun sesungguhnya ia datang mencemooh tragedi Adrian yang sebelumnya nyaris mati konyol tertusuk pedangnya sendiri. Tentu saja pahlawan kita mengabaikan provokasi murahan yang sangat tidak berkelas tersebut. Ia tidak peduli, hanya berharap sang kakak segera pergi dan hidup lebih produktif. Kakaknya terpancing emosi, ia langsung beralih membahas rumor panas yang baru saja sampai ke telinganya. Beredar rumor mematikan Adrian bertarung melawan Count Belhart menantang ksatria rantai ganda yang jauh lebih kuat, sangat gila. Sang kakak tertawa meremehkan dengan angkuh menawarkan diri menjadi lawannya. Adrian menatap si bodoh ini kebingungan. Kenapa semua keturunan kerajaan ini sangat menyebalkan? Pria yang mencemoohnya adalah pangeran ketiga Guidon, sang jenius pedang. Sang jenius di usia 14 tahun ia sukses membentuk 2 cincin mana.
Kekuatan absolut mematikan tiba-tiba pelayan datang menghentikan ketegangan dan membawa sebuah kejutan besar. Tumpukan surat tantangan untuk Adrian terungkap. Ia bingung kenapa tiba-tiba begitu banyak yang mencari masalah dengannya. Matanya membelalak, fokusnya langsung tertuju pada topik surat-surat tersebut. Puluhan bangsawan menantangnya berduel. Mereka dengan angkuh, menawarkan diri sebagai seorang lawan tanding. Singkatnya, para pengecut ini ingin mencari panggung dengan memukuli pangeran terlemah secara gratis. Kesabarannya meledak muak melihat kelancangan mereka. Adrian mengamuk dan menyuruh pelayannya mencatat semua nama pengirim surat itu. Ketegangan memuncak. Komandan Utara mendadak melempar pedang kayu. Mampukah Adrian membantai semua keraguan ini? Pangeran nekat sinau pedang sang satria ngeremeh ke niatiku. Deweke wega disalahke yen pangeran gagal. Adrian banjur ngangkat pedhange. Satria iku mangkel ndelok cara nyekel pedhange. Nanging kedadean ngeri dumadi, awake pangeran ndredhek hebat otote kejang, tanpa sebab sing jelas. Balor kaget apa cah iki butuh sihir penyembuh. Adrian ngguyu sinis. Sihir penyembuh mengrusak hasil latihan otot. Deweke nolak mentah-mentah ide kasebut langsung. Balor akhirnya mantuklan malik arah lali karo urusan sihir penyembuh iku. Saiki deweke arep pamer jurus balor njaluk Adrian nggatekake kanthi tenanan. Iki jurus pedang rahasia kerajaan kanggo pondasi ksatria, pedhange mubeng buas tenan. Sabetan kilat membela angin deweke mungkasi atraksi kasebut nganggo puteran sing edan. Pangeran gumun nanging ana aneh. Adrian langsung takon marang ksatria iku. Apa bener iki mung dianggep jurus dasar kanggo para ksatria? Balor rumangsa dihina deweke ngotot yen sinau pedang kudu manut dasar disik. Dumadakan pangeran guyu cekakakan. Adrian sadar ilmu pedang zaman saiki wis mudhun. Edan jurus pambantai naga, sing legendaris saiki. Mung dadi jurus ecek-ecek kelas bocah guru iku ngongkon deweke golek guru liya wae. Nanging Adrian nolak mentah-mentah ide kasebut. Deweke yakin jurus iki cukup balor mangkel tapi akhirnya nuruti kekarepane pangeran. Latihan edan diwiwiti cah iki ngayunke pedang tanpa manhek. Deweke mikir ngopo jurus pembantai naga malah dadi ampas iki kemunduran parah. Jurus balor kelangan nyawa mateni naga senajan gerakane bener nanging rasane hampa. Deweke lalin ngelepke jiwane menyang pedang padahal iku esensi jurus pembantai naga. Saking asyike mikir dumadakan pedang je balor nabrak senjatane Adrian kanthi keras. Satria iku menerake kudane. Ojo nahan tenaga ing tangan salur kenang pedang. Deweke napuk wetenge pangeran meksa Adrian ganti posisi ben tenagane nyatu karo senjatane. Adrian sadar gurune bener awake sing saiki isih lemes tenan. Jurus sakti iki ora oleh muspra. Deweke kudu mbuktekake kekuatane marang donya iki. Dina-dina kebak keringat dilewati latihan neraka iki terus melaku. Seulan latihan abot sistem menehi ganjaran tingkat obesitas parah akhirnya mudhun drastis. Metabolisme awake balik normal. Sifat kikuk lelet wis ilang total saka awake. Kapasitas manane mundhak gila-gilaan. Penyakit sensitivitas mana sing rugekake akhirnya musnah. Saben ayunan gawa kapercayaan diri deweke dudu pangeran lemah kaya seulan kepungkur. Pengene mengingkatake juruse 100% luwih apik. Deweke mikir jero. Pedang remuk nabrak senjatane balor. Sang guru ngongkon leren amarga tangane pangeran gemetar. Jetih netes saka tangani sing suwek nangingka, iki tetep nadeg. Ana apa iki? Adrian delok boneka kayu ing ngarepe sing tangane putus kabeh. Balor menggok ngamuk yen deweke nganggo pedang asli karusakane bakal ado luwih ngeri. Tangane Adrian kebak tatulan geti segar. Sistem menehi skill konsentrasi super ganjaran iki nahan kabeh rasa kesel ing awake. Apa aku bakal mati saiki? Batina pangeran sadurunge pandangane dadi peteng ngen dehet-het. Balor nangkep bocah helan gumun karo tekade sateruse pangeran tangi ing kasur. Deweke sadar semaput. Awake dipaksa nembus wate sing ora wajar nganti hancur. Deweke kelingan masa lalune nalika isi hujud pedang suci sing dicekel pahlawan. Dienggo dening master pedang, lan raja bayaran deweke sing mungkasi kabeh perang. Bantai ewonan monster nanging besuk sapa sing bakal dicekel dening deweke iki. Tubuh hancur tapi ambisinya terus membara. Grauhon selalu menjadi penasihat sekaligus guru yang sangat luar biasa. Dia memaksakan diri mengayunkan senjatanya gila-gilaan demi kembali ke wujud yang paling sempurna. Seluruh kerja keras mautnya dia pertaruhkan ke dalam setiap tebasan ini. Namun realitas sungguh kejam. Fisiknya saat ini sangatlah rapuh. Jika dia tidak beristirahat dengan benar, sebuah kehancuran mutlak pasti akan menelan nyawanya. 1 bulan penuh ketegangan telah berlalu. Sejak mana heart itu tercipta, sebuah gumpalan energi mana yang sangat masif berhasil didapatkan dan meledak. Sang pangeran bermeditasi keras membawa dirinya menembus batas nalar berikutnya. Sistem epik kini terhubung sepenuhnya. Tubuh fana miliknya kini telah berevolusi menjadi wadah absolut yang menyerupai jantung mananya sendiri. Evolusi gila terus terjadi mana kini bisa diakses sebebas lautan. Konstitusi fisiknya berevolusi brutal menyesuaikan diri dengan jantung dewa yang memberikannya keuntungan kekuatan fisik di luar batas akal manusia. Proses mengerikan itu selesai. Mana heart milik Adrian akhirnya berhasil dirangsang sepenuhnya. Tanpa membuang waktu dia segera menguji pedangnya. Dia menangkapnya lalu mengayunkannya dengan buas. Status Sword Learner berhasil diraihnya. Kini dia bahkan mampu memahami tingkat aura paling dasar. Kemampuannya mengakses pedang dibuktikan oleh gelombang energi buas yang memancar nyata. Fondasi dasar telah sukses dikuasai mutlak. Sesi latihan berikutnya berada di kerajaan Balerheart membicarakan desas-desus gelap yang mengancam. Mengetahui hal itu, sang paman pangeran langsung memberikan porsi latihan neraka yang jauh lebih brutal. Pamannya juga merasa sangat kesal melihat Adrian yang sama sekali tidak terburu-buru mencari seorang pasangan hidup.
Padahal dia sebenarnya adalah pangeran ketiga kekaisaran, tapi fokus utama jagoan kita cuma satu. Dia sadar dirinya belum sanggup berhadapan langsung melawan monster mengerikan sekelas warrior double chain. Jadi dia terus berpikir keras apakah dirinya sudah dekat dengan titik awal mula. Kini dia mampu melawan manusia dengan single chain. Adrian lalu menanyakan pembaruan tentang misi rahasianya. Dia menatap Karls tajam. Ksatria itu membalas dan meyakinkan pangeran bahwa dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan, mengirimkan surat tantangan duel ke segala penjuru. Namun Karl sangat khawatir kenapa pangeran nekat melakukan sesi latihan duel dengan semua orang. Alasannya sungguh sangat simpel. Semua lawan yang datang ke sini telah diberikan kebebasan dan para agen busuk itu memendam niat membunuh penuh kebencian pada sang pangeran. Itulah mengapa mereka sengaja memanfaatkan peluang emas ini untuk menghancurkan pangeran. Tapi bagi jagoan kita hal ini sangatlah aman karena dia sudah sangat familiar dengan strategi licik mereka. Dia tahu betul risikonya, satu-satunya antisipasinya adalah menjadikan pamannya sebagai wasit mutlak di setiap sesi. Tugas simpel ini bertujuan agar tidak ada seseorang yang tewas selama pertarungan berlangsung. Tidak. Sesuatu yang perlu dilakukan Balerhard tanpa ada penolakan sama sekali. Pertandingan latihan maut pertama ini akhirnya digelar beberapa hari setelah sesi perbincangan itu. Penantang pertama yang mengejutkan menatap tajam istana megah milik sang pangeran. Pria sombong ini bernama Taylor Telem. Dan dia hanyalah berasal dari keluarga baron biasa. Dia adalah putra kedua di sana. Bertahun-tahun lalu pangeran gemuk dan brengsek itu telah mencemarkan nama baiknya pangeran, mencemooh kakak serta ayahnya di depan semua orang sampai hancur. Dalam sekejap mata seluruh kehormatan, keluarganya langsung rata dengan tanah. Sejak insiden itu keluarga Telem kehilangan rasa hormat, dan menjadi bahan tertawaan publik. Dia telah memenuhi syarat. Itulah alasan utamanya menampakkan diri di sini. Dia datang untuk mengambil balas dendam berdarahnya dalam pertarungan melawan pangeran arogan ini. Setelah beberapa saat dia akhirnya bertemu pangeran dan menyapanya dengan penuh rasa hormat palsu. Taylor dengan bangga menyebut dirinya sebagai ksatria magang single chain. Meskipun perkenalan itu terasa terlalu panjang dan bertele-tele untuk sebuah pertandingan tak resmi, jagoan kita langsung berbicara kasar dan bahkan dengan kejam menyebutnya lemah. Sikap itu langsung mengonfirmasi pada Taylor bahwa pangeran ini memang agen brengsek yang sesungguhnya. Balerhard seketika memahami kebencian dan bisa merasakan amarah pemuda itu. Dia memerintahkannya untuk bisa mengendalikan diri sendiri karena pertumpahan darah ini sama sekali belum resmi dimulai. Saudaraku dari mesin pembunuh mendadak berubah instan menjadi seorang fanboy. Itu terjadi saat dia melihat sang komandan utara legendaris berdiri tepat di hadapannya. Jagoan kita bahkan berpikir sinis bahwa pangkat paman pangeran yang sebenarnya jauh lebih tinggi dari dirinya. Sosok yang kemudian dibalas oleh Balerhard dengan ejekan tajam karena pangeran dulunya hanyalah bocah bangsawan yang payah. Nah, kedua petarung langsung mengambil kuda-kuda maut mereka karena pertarungan epik ini akan segera dimulai. Keduanya saling menatap tajam. Taylor jadi orang pertama yang meledakkan auranya. Dengan senyum penuh percaya diri bak pangeran tampan, dia maju untuk menghukumnya. Namun hanya dengan satu lirikan maut Adrian langsung mengkritik dan membaca banyak celah fatal dari gerakan satria magang tersebut. Dengan sangat santai dia memblokir serangan maut itu. Tampilan jantung mana milik Adrian mengejutkan. Satria magang itu Taylor melompat mundur untuk menjaga jaraknya. Dia mempertanyakan bagaimana jantung mana bisa menahan kekuatan chain. Pengamatannya itu sebenarnya sangat akurat kecuali satu fakta, jika Taylor memang hanya menggunakan single chain biasa. Ini bukan perbedaan kekuatan yang besar dan pangeran hanya memberikan sedikit sentakan. Menariknya, seluruh penonton disajikan dengan fenomena pedang yang unik. Sebuah suara melengking terdengar datang. Suara yang bahkan berhasil mengejutkan paman dari pihak ibu jagoan kita. Fenomena legendaris ini disebut tangisan pedang. Taylor sangat terpukau dengan kemampuan pangeran. Dalam penyangkalan dia secara impulsif membalas dan bergerak maju secara membabi buta. Serangan ini jauh lebih buruk dari sebelumnya. Serangannya sangat berat tapi jagoan kita menanganinya dan bertahan dengan baik. Serangan dari kedua petarung di tengah arena ini berubah menjadi bentrokan pedang yang epik. Bila pedang mereka beradu keras, seperti biasa seorang petarung mundur sesaat. Namun pada titik krisis ini rasa lelah mulai mencekik Adrian. Sorotan utamanya menggunakan cincin mana dari jantung mana benar-benar sangat luar biasa. Dari konfrontasi maut barusan dia merasa seolah otaknya akan hancur dan aliran balik mana akan meledakkannya. Pada saat yang sama ekspresi ketakutan lawannya, sungguh pemandangan yang sangat pantas untuk dilihat bagi seorang Adrian. Posisi Taylor sangat mengingatkannya bahwa dia hanyalah putra kedua dari keluarga dan dia terlalu keras kepala dengan emosinya. Tapi Adrian malah mengejeknya tanpa ampun. Jagoan kita menangani dirinya sendiri dan lalu tenggelam ke dalam lautan konsentrasi yang jauh lebih pekat. Adrian membangkitkan sebuah mantra kuno karena meskipun pedang itu disebut sihir atau suci, benda ini adalah bagian dari jiwanya. Mampukah dia menundukkan takdirnya dalam duel maut ini? Bum jantung, mana akhirnya merespons hasrat murninya kekuatan dahsyat, tanpa warna kini mengalir menembus jiwa. Skill kematian sang pembantai naga resmi bangkit dari tidurnya. Ingatan pedang kuno ini menyatu menjadi jantung mematikan tercipta khusus untuk membantai makhluk terkuat yakni para naga. Jantung pembantai naga kini berdetak gila mengambil alih segalanya. Tubuh Idris seketika bertransformasi ke wujud drakonik yang mengerikan. Tekad naga kuno kini merasuki aliran darahnya membangkitkan kekuatan mutlak nan brutal dari pedang sang pembantai naga. Pangeran lemah itu lenyap, kini dia menjelma bagai dewa kematian memancarkan aura merah darah pekat yang membawa aura kebinasaan absolut.
Melihat kengerian itu Taylor membeku ketakutan Balerheart panik, berteriak menghentikan duel namun pangeran buangan itu telah melesat cepat dengan niat membunuh yang menyala-nyala. Mengingat kilas balik masa lalu, pangeran pernah memohon pada pamannya jika ia lepas kendali dan mencoba membunuh lawannya sang paman wajib menghentikannya. Dan detik ini skenario mengerikan itu benar-benar terjadi di depan mata. Komandan Utara tak punya pilihan. Ia memicu skill tingkat tinggi menghantam tubuh pangeran hancur menembus dinding demi menghentikan tragedi berdarah itu. Untungnya Balerheart berhasil mencegah tebasan maut tepat waktu. Namun kepanikan meledak para ksatria lain langsung mengepung sang komandan. Mereka salah paham mengira serangan barusan adalah skenario pengkhianatan untuk melakukan pembunuhan terencana terhadap sang pangeran di tengah sesi latihan. Sebuah tuduhan pemberontakan yang sangat mematikan bagi sang komandan. Namun jagoan kita bangkit perlahan lalu memerintahkan mereka mundur. Ia mencegah kekacauan meluas menegaskan bahwa Balerheart murni hanya melaksanakan perintah rahasia yang ia berikan sendiri sebelumnya. Sang paman bertindak hanya karena insting melindunginya meski sama sekali tak berniat menghancurkannya sebrutal ini. Pangeran akhirnya jatuh pingsan di arena. Namun ajaibnya saat ia kembali membuka mata ritme jantung mana miliknya justru berdetak gila akibat efek benturan tersebut. Pamannya itu benar-benar monster dengan kekuatan tak tertandingi menerima serangan telak sekuat itu, bisa berakibat fatal akibat arus balik mana. Beruntung tubuhnya luar biasa tangguh dan selamat dari efek samping mematikan tersebut. Yang terpenting dia memenangkan duel maut tersebut. Saat pangeran tertawa lega guru dan pamannya mendadak masuk membawa atmosfer diskusi yang sangat tegang dan serius. Sang guru mengingat jelas teknik pedang pangeran menyadari bahwa ia tak pernah mengajarkan gaya sebuas itu. Pangeran akhirnya membongkar rahasianya. Ia telah menyatu secara utuh dengan esensi pedang tersebut mencapai sinkronisasi absolut. Fakta gila ini membuat pamannya bergidik. Bagaimana mungkin pangeran yang belum pernah turun ke medan perang, mampu memancarkan niat membunuh setara dewa kematian? Esensi aura dingin yang haus darah itu telah bangkit sempurna. Bahkan sang paman pun tak bisa menyangkal teror mengerikan tersebut. Pangeran bersiap menelan omelan panjang namun reaksi pamannya sungguh tak terduga. Sang komandan utara hanya tersenyum sinis menegaskan bahwa dirinya pada dasarnya adalah prajurit sejati. Seorang prajurit berdarah dingin yang rela menghalalkan segala cara demi merengkuh kemenangan mutlak. Meskipun begitu aura pembunuh Idris masih menjadi ancaman. Pedang tanpa kendali takkan bisa membedakan kawan atau lawan di medan tempur. Pangeran membalas tajam berjanji akan berlatih gila-gilaan demi menaklukkan kelemahannya. Sang paman tersenyum menyeringai menantikan apakah monster kecil ini mampu mengendalikan iblis buas di dalam jiwanya. 3 hari sesi pertarungan brutal berlalu. Taylor akhirnya berlutut kalah. Bukannya mengejek pangeran justru berterima kasih atas duel mematikan beberapa hari terakhir. Sayangnya Taylor gagal membalas dendam dan pangeran menyeringai provokatif mengingatkan bahwa sang satria Taylor belum mencapai level kehancuran murni yang diharapkannya selama ini. Adrian kemudian memerintahkan pelayannya membawa sebuah hadiah istimewa, sebuah persembahan penebusan yang khusus ia siapkan untuk keluarga Taylor. Ia sangat sadar bahwa masa lalunya sebagai pangeran arogan telah menghancurkan banyak nyawa tak bersalah. Dosa kelam takkan terhapus oleh hadiah semata. Tapi setidaknya ini langkah awal sang pangeran untuk menciptakan perdamaian abadi dengan keluarga mereka. Melihat perubahan drastis ini, Taylor justru merinding kebingungan. Ia tak menyangka sang pangeran bajingan sedang mati-matian membersihkan reputasi busuk dari masa lalunya sendiri yang kelam. Rumor tentang sesi duel berdarah pangeran bajingan langsung menyebar bagai api liar ke seluruh penjuru kerajaan. Publik haus darah menantikan para ksatria elit menghancurkannya berharap bisa memberi pangeran pelajaran yang menyakitkan. Semua orang memprediksi pangeran pertama akan hancur lebur. Tapi anehnya setelah puluhan sesi latihan tak ada satupun kabar kekalahan dari pihak Adrian. Sebaliknya ksatria yang kembali dari arena justru menunjukkan rasa hormat mendalam pangeran yang dulunya sampah kini dipuja sebagai pria baik dan berwibawa. Kepribadian mereka berubah drastis saat membicarakannya. Sampai-sampai rakyat biasa curiga bahwa keluarga kerajaan telah mencuci otak para ksatria itu demi menutupi aib kelemahan sang pangeran. Ironisnya saat rumor murahan ini sampai ke telinga sang jagoan aura amarahnya langsung meledak dahsyat. Padahal satu-satunya alasan para ksatria elit itu bungkam adalah rasa malu mereka telah dibantai habis-habisan oleh kekuatan pangeran. Idris mengutuk keras para bangsawan itu sebagai parasit tak berguna. Namun sang paman malah tertawa mengejek mengingatkan bahwa dulu Idris pun persis seperti sampah yang dideskripsikannya. Kehabisan kesabaran pangeran pertama menatap tajam lawan duel terbarunya. Dengan ancaman halus yang mengintimidasi, ia memerintahkan agar hasil pembantaian kali ini disebarkan ke publik. Ia bertekad menjadikan kemenangan ini sebagai senjata pamungkas membungkam mulut kotor pembencinya dan menghancurkan rumor sampah tersebut. Tapi keesokan harinya, rumor yang beredar justru semakin liar, publik malah menuduh pangeran gendut itu sengaja menyuap lawannya demi memalsukan rekor kemenangan. Ini murni akal-akalan para pecundang merasa muak. Adrian menolak membuang energi mempedulikan ocehan tak berguna bangsawan. Ia memfokuskan seluruh amarah dan frustrasinya ke dalam latihan neraka. Tebasan pedang, sang pangeran kini melesat jauh lebih buas dan mematikan. Udara terbelah brutal, jantung mana menyala terang memancarkan energi kehidupan absolut. Ia lalu menoleh tajam ke arah Carles menuntut siapa sisa lawan tanding berikutnya. Hari ini pangeran akan menghadapi lawan terakhirnya, mampukah ia membungkam takdir yang mengkhianatinya? Gila, kemampuan pangeran pertama kini telah mencapai tingkat dewa kesatria magang biasa pun dipastikan bukan lagi tandingannya sama sekali. Namun Karl memberikan peringatan mematikan lawan terakhirnya kali ini adalah sosok kesatria sejati yang telah mencapai penguasaan pedang tingkat tinggi.
Tak pernah puas dengan ilmu keluarganya sendiri, kesatria tangguh ini menembus jajaran elit Ordo demi menajamkan taring pedangnya hingga batas maksimal. Inilah momen yang paling ditunggu Adrian dengan penuh keyakinan menyambut kedatangan sang legenda Arvin Kirganyan yang perlahan melangkah anggun memasuki arena pertempuran. Bukan kesatria biasa. Dia dikenal luas sebagai kesatria Ordo penguasa cahaya besi yang sangat ditakuti. Dijuluki mawar berduri di tepi jurang, sang penakluk hati pria sekaligus wanita penghancur segalanya. Setiap langkahnya memancarkan keanggunan mematikan sebuah pesona magis luar biasa, yang pada akhirnya sukses memancing perhatian penuh dari pangeran pertama. Itu benar-benar pujian yang luar biasa. Arvin tampak sangat bersemangat memancarkan tekad membunuh untuk bertarung. Para penonton di tribun sangat yakin Arvin pasti akan meremukan sang pangeran dan mempermalukannya habis-habisan tanpa ampun. Ordo Singa Besi dikenal sebagai kelompok paling elit. Sebagai kesatria percobaan bakat buas, Arvin telah memastikan posisinya sebagai anggota resmi yang tak bisa diremehkan. Namun pertanyaannya, mengapa Adrian repot-repot memancing lawan super jenius ini untuk berduel di arena berdarah? Tanpa hubungan masa lalu yang jelas, sebuah kesalahpahaman besar terjadi. Semua orang meyakini bahwa sang pangeran sampah kita pasti sedang membuat ulah menjijikan lagi. Pertarungan tak terhindarkan, seorang pelayan dengan cemas mengungkap kembali kisah kelam masa lalu pangeran yang menunjukkan perilaku memalukannya di depan semua orang. Dengan tubuh gemetar, ia mengungkap bahwa pangeran sombong ini pernah melecehkan Arvin secara brutal, hal yang meninggalkan luka mendalam bagi rivalitas masa lalu mereka. Karma pasti datang. Semua orang sudah sangat muak dengan segala tindakan salah dan menjijikan dari pangeran gegabah ini. Mari kita bongkar kebenaran pahitnya. Pria gemuk itu berani meletakkan tangan kotornya di atas tubuhnya dan bahkan dengan sangat sombong mengejek akan menjadikan kesatria wanita itu sebagai budak dan barang pribadi miliknya. Egonya terluka parah, sang pangeran mengamuk buta dan langsung menantang Arvin. Kisahnya kurang lebih seperti itu, sebuah karakter bajingan tengik yang sangat pas saat berhadapan dengan sang kesatria. Namun sekarang lihatlah bagaimana tatapan tajam dan serius bocah kita saat menghadapi Arvin. Sungguh tak bisa berkata-kata. Arvin tetap menunduk memberi hormat dengan dingin sepenuhnya, meyakini bahwa bajingan di depannya ini belum berubah sedikit pun sejak dulu. Merasa terancam, pangeran buru-buru berusaha menyelamatkan nyawanya, meyakinkan wanita itu bahwa dirinya kini benar-benar telah berubah. Tapi tatapan marah Arvin mengisyaratkan pembantaian mutlak. Wasit kehormatan Count Bollerheart akhirnya muncul di tengah arena untuk mencegah pertarungan ini berubah menjadi arena pembunuhan. Wasit menginstruksikan mereka untuk saling menyapa dengan pantas. Count Bollerheart kemudian memperingatkan Arvin agar ekstra waspada, karena pangeran muda ini memiliki ayunan pedang yang sangat ganas. Semua lelucon telah usai, atmosfer menegang drastis saat kedua petarung mulai memasang kuda-kuda mematikan mereka. Duel maut resmi dimulai, aura dingin bercampur tekad membunuh dari Arvin seketika meledak. Di sisi lain, pangeran justru tersenyum puas bisa merasakan tekanan kekuatan sang lawan. Wanita pembawa maut dengan gerakan elegan itu akhirnya mulai melesat menyerang. Dentuman pertama. Tebasan brutal berhasil ditahan pangeran. Namun perbedaan kekuatan mereka sangat gila. Benturan dahsyat itu menimbulkan hantaman balik yang membuat darah mengucur dari serangan indah tersebut. Tanpa ampun, Arvin melancarkan rentetan hukuman serangan mematikan demi meraih kemenangan mutlak. Pertukaran pedang terjadi bertubi-tubi membuat bocah kita terpojok dan menderita luka parah di sana-sini. Menguasai penuh seluruh ritme pertarungan, Arvin melompat masuk untuk mendaratkan satu serangan mematikan penentu akhir. Tiba-tiba pangeran membangkitkan mode pembunuh naga miliknya. Niat membunuh yang sangat gila dan haus darah ini sukses besar membuat Arvin terkejut. Dentingan nyaring bergema, pedang tajam Arvin berhasil ditangkis oleh pangeran, memaksanya melompat mundur kembali ke posisi awal. Dengan napas memburu ia menganalisis tajam gaya berpedang pangeran yang entah bagaimana terasa jauh berbeda. Pangeran juga kewalahan karena sebagai pengguna satu cincin kekuatan Arvin jauh di atas normal. Tepat saat itu Adrian mengaktifkan sebuah kemampuan rahasia tingkat tinggi bernama penghakiman. Sistem menyala, dia memindai status kesatria itu, mengungkap tuntas celah kelemahan serta kekuatan terbesarnya. Bahkan sifat aslinya ikut terbaca jelas. Pangeran memanfaatkan keahlian terbatasnya ini untuk membaca seluruh celah agar bisa bertahan hidup. Ini adalah bukti mutlak dia bisa menang. Pangeran meledakkan aura merah darahnya memaksa sang kesatria untuk ikut mengerahkan kekuatan penuhnya. Kedua petarung melesat maju, pergerakan super cepat dan kacau ini menjadi pertanda dimulainya pertarungan berdarah yang sesungguhnya. Beberapa menit berlalu, kedua pejuang tangguh ini telah kelelahan di titik klimaks duel epik yang ternyata sangat seimbang ini. Count Bollerheart segera melangkah masuk dan menghentikan pertandingan hari ini. Keputusan mutlak diumumkan, duel akan ditunda hingga besok. Pangeran kembali berlaga sangat sombong berkoar bahwa ia akan segera mengakhiri segalanya. Arvin pun membalas ejekannya karena keduanya masih sama-sama bernafsu penuh untuk melanjutkan duel berdarah ini. Namun, sang wasit bersikeras tak mau kompromi. Dia sangat yakin bahwa kedua tubuh yang hancur itu sangat membutuhkan perawatan medis segera. Tim penyembuh bergegas masuk merawat luka mereka. Namun Adrian terlalu sibuk menatap tajam Arvin yang juga membalas dengan tatapan dinginnya sebelum keduanya membalikkan badan ke arah yang berlawanan. Berbagi tekad membara untuk saling menghancurkan dan tidak mengalah, bentrokan mematikan yang persis sama kembali terulang di hari kedua. Pertarungan menemui jalan buntu hingga hari ketiga. Kedua pejuang tetap menolak kekalahan mutlak. Kemampuan Arvin benar-benar pada tingkat yang mengerikan. Fakta bahwa pangeran mampu bertahan sejauh ini membuktikan kehebatan sejatinya. Sebelum ronde ketiga dimulai, Adrian mencoba membagikan sesuatu yang sejak awal ingin ia sampaikan pada wanita itu. Akankah sang pangeran sampah akhirnya sudi meminta maaf atas dosanya? Harga diri ksatrianya hancur berantakan.
Dia menolak mundur bertekad merebut kembali kehormatannya yang terkoyak di arena pertarungan berdarah ini. Sungguh sebuah tekad baja yang sangat mengagumkan. Sang pangeran sama sekali tak berniat minta maaf. Sebaliknya, dia justru memancing emosi dengan menawarkan sebuah hadiah taruhan gila karena tak ada satupun yang sudi untuk mengalah. Taruhannya sangat brutal. Pihak kalah wajib mengabulkan satu permintaan mutlak dari sang pemenang. Permintaan apapun tak peduli seberapa mustahil syaratnya. Para ksatria panik melompat untuk membatalkan keputusan gila ini. Taruhan ini terlalu berbahaya bagi martabat kerajaan, namun Pangeran Adrian dengan dingin membungkam protes mereka semua, lalu menatap tajam menantang nyali dari Arvan. Sebagai satria kerajaan, harga dirinya sangat tertantang. Dia jelas tidak akan pernah lari dari syarat pertarungan semacam ini. Pantang mundur. Melihat peluang emas untuk membuktikan kekuatan sejatinya, ksatria wanita itu menyeringai tajam dan dengan penuh semangat langsung menerima taruhan mematikan tersebut tanpa ragu. Adrian menyukai keberaniannya. Ronde ketiga meledak. Kedua petarung langsung mengayunkan pedang mereka dengan sangat brutal. Niat membunuh memenuhi udara. Di tengah benturan pedang, Adrian tiba-tiba melepaskan teknik gerakan luar biasa cepat dan mematikan yang langsung membuat satria wanita itu terbelalak syok. Wanita itu merinding ngeri, kecepatannya benar-benar tidak masuk akal. Sang pangeran rupanya selama ini sengaja menyembunyikan kekuatan monsternya. Percikan api menyala saat pedang berbenturan tanpa henti, namun kali ini arah pertempuran berbalik sepenuhnya. Pangeran Adrian mendominasi arena dengan aura mengerikan. Dia memukul mundur lawannya, bahkan berhasil menggores wajahnya. Menolak memberi celah, sang pangeran terus merangsek maju. Serangannya begitu mematikan di mana setiap ayunan pedangnya sekaligus menjadi pertahanan tak tertembus yang sangat sempurna. Kecepatannya melampaui batas manusia, dua senjata saling beradu keras hingga sebilah pedang hancur berkeping-keping. Sang satria akhirnya jatuh berlutut. Para penonton membisu menyaksikan sang pemenang sejati. Arvan masih syok, tidak bisa menerima kekalahan. Kemenangan mutlak berpihak pada Pangeran Adrian, dan sekarang tiba saatnya menagih janji. Hadiah taruhan yang sangat ditunggu-tunggu itu pun akhirnya mulai disebutkan dengan lantang. Pangeran Adrian dengan tegas mengklaim wanita itu sebagai miliknya. Tenang, ini urusan murni ksatria. Pengawalnya yang bernama Karl tiba-tiba teringat masa lalu di Akademi Kerajaan. Menjadi pengawal Pangeran Sampah dulunya sangat mudah. Namun di balik reputasi buruknya itu ada rahasia gelap yang tersembunyi. Menatap pangeran sekarang, Karl teringat kembali pada rutinitas latihan neraka yang selalu dilakukan oleh Adrian. Berlatih bagai orang gila meski badai kencang. Menghancurkan boneka latihan hingga hancur berkeping-keping diiringi senyuman iblis yang memancarkan rasa haus darah luar biasa dalam pertarungan. Saat itulah Karl menyadari Adrian ditakdirkan menjadi sosok penguasa legendaris. Kini aura membunuh sang pangeran sukses membuat seluruh ksatria rendahan lainnya gemetar ketakutan setengah mati. Apakah pangeran ini benar-benar berniat memperbudak seseorang, apalagi seorang ksatria sejati? Arvan mempertanyakan niat asli Adrian. Sang pangeran membenarkan hal itu. Dia menegaskan bahwa saat ini seorang ksatria magang rendahan pun tidak akan pernah mampu mengalahkan pangeran sampah yang telah bangkit. Itulah alasan utama dia merekrutnya sekarang. Adrian sangat menginginkan potensi penuh dari bakat terpendam Arvan. Klarifikasi tak terduga ini mengubah segalanya. Sang ksatria wanita langsung terperanjat penuh rasa takjub. Adrian mendeklarasikan niat mutlaknya. Dia bukan mencari pelindung boneka kerajaan, melainkan sosok pedang setia yang bersedia mengabdi menembus badai hidup dan mati dalam kondisi apapun. Lewat mata dewanya, Adrian sudah mendeteksi potensi bakat jenius tingkat tinggi dari ilmu pedang Arvan. Pilihan menjadikannya pedang pribadi adalah takdir yang sempurna. Mari kita mundur sejenak untuk mengintip kisah masa lalunya. Semasa mudanya, Arvan memiliki ambisi membara untuk menjadi ksatria terhebat. Dia merupakan jenius pedang abadi, bakatnya sama sekali tak tertandingi oleh siapapun di generasinya kala itu. Sayangnya tak ada satupun yang sudi mengakui bakat emasnya. Karena itulah dia berlatih ribuan kali lebih keras. Dia menghancurkan semua lawannya dalam duel berdarah usai membantai seluruh ksatria magang. Sebuah deklarasi yang sangat mengejutkan akhirnya dilontarkan. Namun dunia ini sangatlah kejam. Sekeras apapun usahanya, mereka tetap buta dan menolak mengakuinya sebagai ksatria. Tapi sekarang roda takdir berputar. Pengakuan yang diimpikannya akhirnya diberikan langsung oleh pangeran pertama yang menjanjikan masa depan epik. Seakan sedang bermimpi, dia nyaris tak mempercayai pendengarannya. Dia pun menuntut satu sumpah mutlak pada Adrian. Permintaannya sederhana tapi bernyawa, perlakukan dia murni sebagai ksatria sejati, bukan wanita lemah. Jika terpenuhi, dia siap menyerahkan nyawanya untuk setiap perintah sang pangeran Lunenburg. Sungguh sebuah sumpah kesetiaan epik. Adrian tersenyum misterius dan langsung menerima syarat mutlak itu. Sang ksatria wanita legendaris itu akhirnya berlutut hormat di hadapannya. Arvan bersumpah setia seumur hidup. Penonton ternganga melihat momen magis ini. Sang pangeran pertama secara resmi mengangkatnya menjadi ksatria pelindung pribadinya dengan penuh keagungan. Sumpah suci yang diucapkannya sangat menggetarkan jiwa. Momen epik ini serasa mengukir legenda baru layaknya pahlawan besar yang akhirnya menganugerahkan gelar dewa kepada pedang setianya. Adegan berganti, Arvan kembali melanjutkan porsi latihan nerakanya. Teman-temannya syok berat. Mengapa dia bersumpah setia pada pangeran sampah? Rumor busuk menyebar liar menuduh bahwa dia punya hubungan gelap rahasia di ranjang sang pangeran. Gosip liar menyebutnya pemuas nafsu berkedok satria. Tentu saja rentetan rumor sampah ini sukses membuat darah mendidih dan sangat mengganggu pikiran sang pangeran kita. Sialnya, reputasi busuk masa lalu sang pangeran masih menghantui. Dunia memperlakukannya bagai kotoran hina. Tak tahan melihat situasi pangerannya diremehkan, sang satria pelindung meledak dan memutuskan mengambil tindakan keras hari itu juga demi membelanya.
Pada hari terakhir mampukah takdirnya berbalik? Tolak mentah-mentah Adrian Rabutuk Satria Sing mung modal kewajiban kerajaan Tok, kata-kata pedes iki langsung nembus njero atine Karsrek. Kars kaget campur kagum, tapi MC kita tetap teguh pendirian DR bakal narik ucapane. Seandaine wae Carles dipindah nang posisi lia DE pasti wis sumpah setia mati-matian gawe sang pangeran cah. Malah saiki DE meksa Carles gawe ngaso. Adrian yakin kene Carles gelem DE iso jupuk sumpah setia persis koyo Arvin Rek. Kanti meripat mantep satria iki takon opo pangeran gelem rimo sumpahe. Tapi edan MC kita nolak mentah-mentah DE nganggep iki mung dadi beban utang budi sing ribet lan blas ra ono niat gawe ngangkat statusnya dadi luwih dhuwur. Iki mung komen sing ketoke sepele banget. Tapi MC kita tenanan soale ucapane iki ndelalah Adrian moro-moro untuk surat resmi seko keluarga kerajaan sing bahas soal masa hukumane sing lagi melaku. Hukumane dicabut lan DE diundang nang pesta gila padahal masalah hukuman iki lagi wae dibahas panas rong sasi kepungkur. Masa tenggange, durung entek belas. Dadi senajan sang raja sempat murka banget ono hal misterius sing mekso DE ngrubah keputusane. Pangeran belas ramudeng opo sing ono nang pikirane raja, tapi jujur ae DE ra peduli hukumane wis rampung opo durung. Sumpah DE ra ngurus lagian DE yo. Ra ono niat ninggalne istana dadi keputusan iki ra ono ngaruhe blas. Siji pelayan moco hal menarik sing langsung narik perhatiane Adrian. Iki undangan pesta anyar sing teko khusus gawe sang pangeran. Pelayan iku ngekeki surate. Pas dibukalan diwoco jebule iki undangan pesta pergaulan adu gengsi gawe para bangsawan enom sing sugih. Klub sing biyen dadi tongkrongane pangeran berandal iki. Tempat maksiat sing isine cuma kegiatan kotor lan ra genah blas gawe akal sehat. Intine isine mung ciulan wedokan. Jelas MC kita emoh maleni masa lalu sing ra ono gunane gawe perkembangane DE saiki. DE menolak mentah-mentah undangan iku, tapi tunggu matane nangkap jeneng pengirime. Surat iki teko Bernardo seko keluarga bangsawan Eli. Sing jarene kanca lawase. Jeneng sing bangkitne memori lawas Adrian elingne keluarga Eli tau dari pendukung setia pamane sadurunge hancur lebur sahabat kepungkur. Mergo penasaran nasibe keluarga kancane pangeran mutus kebudal melu pesta iku. Nang jero, ati DE ngarep-arep muga-muga keluarga kancane iki ora hancur total koyo sing dikira mbiyen. Patang wulan sawise nerampas awake Adrian Lonber pangeran enom iki wis mudhun, bobote drastis banget cah sumpah malih total. DE nyeluk penjahit gawe nggawe klambi khusus sing minimalis tapi aura elegan tetep kerasa. Lan sing paling bikin syok kabeh wong. Lemake MC kita luntur total sing maune bunder koyo bal bowling saiki awake dadi atletis sangar koyo model papan atas rek. Pangeran dewe nganti kaget ndelok perkembangane awake, saking sugihe DE nyewa penjahit iku nang istana gawe nyiapke klambi cadangan kapindho gawe DE. Tapi DE ngongkon penjahit ngenteni disik soale ukurane isi hiso dadi luwih sangar. Adegan selanjut pangeran budhal nang pesta pergaulan iku. Pas nang perjalanan Adrian sadar DE dikawal ketat. Dadi peluang wong liyawani nyedak utawa ganggu iku cilik banget meh ra mungkin. Pengalaman sing nyesek pas DE nyeluk pelayane lan delok bekas luka nang gulune. Jelas iki mergo kelalayane nang masa lalu. Pangeran lemu sing brengsek mbiyen tau nyikso DE sampe ninggalne luka parah iku. Adrian saiki bener-bener jijik karo kelakuane pangeran lawas sing gawe trauma. Senajan kerep ketemu DE durung tau takon sapa jenenge pelayan iku. Akhire DE takon langsung lan kaget ra karuan pas ngerti nek jenenge jebule Alia Berne. Marga Berne iki gawe kaget soale marga iki meh ra tau kasebut nang daftar bangsawan, mengingat mbiyen pas kuto iki mung diisi ras manungsa top. Jaman biyen manungsa iku lemah kerep dirampok lan dipateni. Tapi pas perang agung meh bubar manungsa, malah bangkit dadi penyelamat takdir bawana. Melesat dadi spesies paling kuat nang bawana iki. 5 sing paling ngeri dijuluki para elektor. Lan siji teko 5 pahlawan iku nyekel pedang grun wong wedok edan sing ngebantai gerombolan monster titan rakrasa wedi. Opo sing bakal DE lakone sakwais perang bubar mengko. DE lompat nang tengah medan tempur lan nebasirahe raja monster mung nganggo siji tebasan pedang kilat. Pembantaian epik iku akhire mungkasi perang babak pertama. Gara-gara iku DE dijuluki Markis pedang berdarah besi Agus Berne DE nyiksalan ngajar monster sampek ajur karo, misu-misu ngerep luwih cepet timbang MNM bien. Bahkan Brun si pedang dewe nganti kewalahan ngadepi kegilaane wong wedok iki. Pisuhane mare trauma lek dieling-eling. Tapi edane saiki keturunane wong wedok legendaris, iku malah lungguh nang ngarepe dadi pelayan rendahan. Iki nggawe DE mikir keras opo sing kedaden karo keluarga Berne sampek jabatane anjlok drastis dadi babu koyo ngene. Charles ngabari nek wis tekan enggon. MC kita mudun seko kereta lan niat bakal ngobrol tenanan karo alias sakwais acara iki. Ninggalne pengawal sing kebingungan nang jaba siji pria rambut perak langsung nyambut kanca lawase kanthi sumringah banget. Iki Bernardo teko keluarga Eli DE matur nuwun banget endelok perubahane pangeran. Sing ane tatapane Adrian ketop curiga lan narik perhatiane DE. Rasa penasarane Bernardo kepancing seketika. MC kita yakin kenek teka mrene iku ide apik soale bengi iki bakal akeh hiburan. Nang adegan selanjutnya DM lebu klub sing isine preman mabuk, ngguyu lan ngenyek siji lan sijine. Seketika suasana pesta beku asrep Bernardo ngowo kaget endelok kelakuan pangeran. Opo rencana gila MC kita selanjutnya. Pesta ini biasanya penuh dengan bangsawan mabuk yang memuakan. Namun kali ini sang pangeran bungkam auranya mematikan. Tiba-tiba seorang bangsawan bodoh menghina kemenangan Arvin di hadapannya. Di tengah perayaan kemenangan agung kera mabuk ini malah merendahkan tubuh Arvin di balik zirah besi. Dengan tatapan sedingin es, sang pangeran bertanya apakah bajingan itu memiliki saudara kandung.
Pria itu sombong mengiyakan. Sang pangeran tersenyum lega. Kenapa? Karena garis keturunan bajingan ini tidak akan punah. Pukulan maut melesat tubuh pria itu terpental hancur. Suasana seketika mencekam dalam ketakutan absolut. Adrian tersenyum iblis. Berhubung pria ini punya penerus, dia bebas menghancurkan masa depannya tanpa menghapus warisan keluarga. Jeritan menggema. Pangeran Agung, kita terus menghajarnya tanpa ampun. Mandi darah ini menciptakan teror yang membuat seluruh ruangan bergetar. Pria malang itu tidak paham mengapa dia dijadikan samsak. Adrian menggunakan darahnya sebagai peringatan keras. Sang pangeran menegaskan dia tidak akan memberi ampunan. Pelecehan sekecil apapun akan dibayar dengan nyawa. Kata-kata puitisnya membuat para tamu kebingungan. Apa maksudnya? Adrian mendaratkan satu pukulan maut lagi untuk memperjelas. Ratusan pukulan mematikan menghancurkan wajah pria itu. Saat Adrian memanggil Barnado, pria itu langsung jatuh berlutut ketakutan. Barnado menangis ngeri menolak berakhir hancur seperti pria malang itu. Dengan aura iblis, sang pangeran berbisik bahwa malam pertunjukan berdarah ini akan menjadi sangat menghibur. Barnado yang gemetar diperintahkan segera memanggil ksatria kerajaan. Dia melaksanakan titah tersebut secepat kilat menyambar. Saat Barnado pergi, seluruh tamu menatap sang pangeran dalam keheningan mati. Adrian memerintahkan para wanita menyingkir. Di tengah ketegangan mematikan itu, seorang pengecut merangkak kabur, namun tatapan elang Adrian langsung menguncinya. Para wanita diizinkan pergi. Namun bagi para pria, Adrian siap menghancurkan kehormatan mereka tanpa sisa. Ancaman brutal ini melumpuhkan semua pria. Siapa yang tidak merinding ketakutan? Tidak ada teror yang lebih buruk daripada direnggut masa depannya. Adrian menegaskan merekalah yang mencari masalah. Mereka menolak berlutut mengejek otoritas mutlaknya, bahkan berani menghina ksatria kebanggaannya secara terang-terangan. Menghina keturunan raja adalah dosa mematikan. Sekarang penjaga kerajaan telah tiba untuk memulai eksekusi. Mereka dicap sebagai pengkhianat kotor. Atas perintah absolutnya, para penjaga menyeret semua bangsawan itu tanpa ampun. Adrian memastikan tidak ada tikus yang lolos dari hukuman. Setelah pembantaian ini, sang pangeran dipanggil raja. 14 pewaris keluarga bangsawan diseret dan ditangkap malam itu juga dengan tuduhan berlapis. Sang raja muka besar, putranya melampaui otoritas tahta dan memicu peperangan politik dengan belasan keluarga. Dengan terseretnya 14 keluarga kuat, raja kini harus menghadapi ancaman pemberontakan skala besar. Namun Adrian memahami ketakutan ayahnya. Dia menyebut para sandera itu sampah lalu menyarankan raja mengirimkan surat ancaman. Surat pemerasan mematikan untuk saudara pewaris mereka. Sang raja akhirnya terdiam dan menuruti siasat putranya. Raja mengusirnya dari ruangan. Pangeran tersenyum angkuh dan berlalu. Kini waktunya menemui pelayan pribadinya. Dia mencoba membuat Adelia nyaman. Namun gadis malang itu malah menangis gemetar bertanya dosa apa perbuatannya. Dia meringkuk bagai anjing terluka yang hancur karena siksaan pangeran masa lalu. Keluarganya bahkan tidak diakui. Ironisnya, bahkan keturunan Lindbergh tidak menyadari betapa legendarisnya darah tempur gadis malang ini. Sejarah kelam telah dihapus, kontribusi tempur agung dari leluhurnya kini telah sepenuhnya dilupakan oleh dunia. Keluarganya mungkin hancur, tapi mata Dewa Adrian melihat potensi laten. Wanita ini menyimpan bakat rahasia peringkat S. Pertama, dia memiliki insting penjagal yang bangkit begitu mencium aroma darah. Saat aktif, mode gila bertarung akan mengubahnya menjadi iblis wanita haus peperangan. Namun paradoksnya, dia juga memiliki insting perawat rapuh yang membuatnya tetap jinak dan sangat pasif. Singkatnya, pelayan lemah ini menyimpan ilmu pedang dewa. Namun sayang, monster di dalamnya tidak bisa dikendalikan. Sekali terlepas, dia akan mengamuk liar. Dan kini sang pangeran berniat melepaskan monster pembantai ini sepenuhnya. Sungguh dosa jika bakat diabaikan. Lagi pula gadis ini adalah mutiara peringkat S. Memanfaatkan mentalitas budak yang mendarah daging, Adrian kini menuntut sebuah sumpah kesetiaan mutlak untuk mengikat jiwanya. Permintaan ini membingungkan sang gadis yang memang sudah mengabdi sebagai pelayan pribadinya. Namun Adrian menginginkan segalanya. Apakah dia baru saja membangunkan monster? Gila pangeran tiran ini tiba-tiba memaksa pelayan rendahan menjadi ksatria pribadinya. Detik ini juga gadis rapuh itu gemetar hebat menolak takdir gila ini. Namun sang protagonis tahu betul rahasia kelam keluarganya. Dia menjamin keselamatan keluarga sang pelayan. Syaratnya sumpah setia mutlak berdarah dan pengabdian buta tanpa satupun penolakan. Taktik liciknya adalah mengambil kendali penuh. Jika kegilaan Adelia tak terbendung, sang pangeranlah yang akan memegang tali rantainya. Keraguan melanda batinnya. Benarkah monster ini sudi melindungi keluarganya? Apakah janji manis ini hanya jebakan maut semata? Konfirmasi itu memicu euforia sang pangeran. Dia bahkan berjanji memboyong keluarga sang pelayan ke ibu kota, memastikan mereka selalu dalam genggamannya. Air mata haru pecah. Saking bahagianya gadis itu membuang keraguannya dan bersujud di hadapan pedang kesetiaan. Layaknya ksatria gila Aravan, dia menjilat bila pedang itu sumpah seumur hidup diikrarkan untuk melayani pangeran pertama hingga nafas terakhir. Adrian tersenyum puas resmi mengangkat pelayan mutlaknya. Segala titah adalah hukum ilahi. Sentuhan lembut di tangan gadis itu menyegel kontrak mereka. Senyum terukir, namun badai kecemasan menghantam batin sang pangeran. Apakah pertaruhan gila ini adalah langkah bunuh diri? Sejak merasuki tubuh ini, rumor busuk mencekiknya. Mata-mata istana mengintai di setiap sudut bayangan, membedah setiap langkah yang ia ambil. Bisik-bisik beracun menyebar, sang pangeran tiran kini mendadak pendiam dan tak waras. Kemana perginya sifat arogan penguasa istana?
Dulu iblis ini hobi menyiksa anak-anak bangsawan elit. Dia menendang mereka ke penjara bawah tanah hanya demi sebuah hiburan murahan. Kini skandal baru meledak istana geger, karena dia mengangkat pelayan kecil penakut menjadi ksatria pribadi. Gadis yang menyentuh pedang pun belum pernah. Adrian sadar dunia akan terus membencinya apapun topeng yang ia pakai. Warisan reputasi sampah dari pemilik tubuh asli mengutuknya. Mengganti ksatria elit dengan pelayan lemah rumor murahan pun mulai mendidih. Publik menuduhnya membangun sarang nafsu. Yang paling membuatnya muak adalah dia sama sekali tak memiliki kendali penuh atas takdirnya sendiri. Keputusan kecil ini memicu tornado kehancuran hawa membunuh terasa pekat seolah seluruh dunia sedang menyiapkan karpet merah menuju kuburannya. Bayangan sang raja murka berkelebat. Ayahnya pasti muak harus kembali membersihkan kekacauan sang anak yang tak berguna ini. Dia bisa mendengar paman ular itu mencaci makinya. Belum lagi tatapan merendahkan dari adik liciknya yang selalu haus akan tahta. Adrian tenggelam dalam jurang keputusasaan yang gelap. Frustrasi dan teror mencekik lehernya tiba-tiba seorang pelayan berlari membawa kabar kematian. Sang ratu telah tiba jantung Adrian serasa copot. Keringat dingin mengucur deras. Dalam keheningan panik dia memohon belas kasih langit mendamba walau hanya sedetik waktu untuk bernapas. Mental Adrian hancur lebur oleh tekanan. Kini sang ibu datang membawa berapi kemarahan menyemburkan amarah tanpa ampun kepadanya. Ratu mengira monster kecilnya telah berubah. Namun skandal gila ini membuktikan anjing takkan pernah berhenti memakan muntahannya sendiri. Titah mutlak dijatuhkan ratu memaksa Adrian segera masuk ke panggung sosial dan menikah. Dengan rantai pernikahan iblis gila ini akan dijinakan. Adrian membeku otaknya gagal memproses bom waktu ini. Namun sang ratu menolak peduli pada protesnya. Dengan aura dominasi tingkat tinggi sang ibu membungkamnya pernikahan politik ini adalah harga mati yang tak bisa ditawar. Ratu pergi begitu saja meninggalkan badai trauma. Adrian berdiri bagai patung mati memikirkan langkah bertahan hidup. Di tahun 120, Adrian memanggil pelayan kecilnya Adelia. Gadis itu duduk gemetar di teror ketakutan murni. Adrian perlahan mengupas rencananya menatap dalam dan bertanya apakah gadis itu mempercayainya. Adrian menatap dengan tenang. Dia menjanjikan sebuah kekuatan absolut yang akan membuat dunia bersujud. Sebuah jantung mana? Dengan konsentrasi dewa Adrian menempa jantung mana di dalam tubuh rapuh itu. Ingatannya memanggil sang legenda Ratu Pedang yang terlupakan. Dia ingat betul setiap tebasan mematikan sang ratu. Pedang yang menari bagai naga hidup menebas takdir dengan keanggunan mutlak. Takdir agung tertidur di dalam Adelia. Adrian rela mempertaruhkan nyawa untuk membangkitkan monster yang terlelap di dalam darah pelayan ini. Ini adalah kelahiran kembali jantung mana Ratu Pedang, dentuman ritme auranya bergetar hebat memancarkan kebanggaan dan tekad tempur mutlak. Ledakan energi terjadi jantung inti akhirnya mengkristal di dada Adelia. Bunyi notifikasi sistem, memastikan segel dewa telah tertanam sempurna. Cahaya keemasan legendaris meledak menyelimuti Adelia. Dia mematung dalam keajaiban epik ini. Dengan nafas tercekat dia berbisik tak percaya. Apakah aliran dewa ini benar-benar sihir mana miliknya sendiri? Usai keajaiban itu Adrian mewariskan metode pemurnian jantung mana. Ia menitahkan gadis itu untuk berlatih keras di dalam bayang-bayang. Tiba-tiba aura Adelia bergejolak ganas, namun kepanikan beralih saat Adrian mendadak muntah darah dan ambruk ke lantai. Lutut sang pangeran menghantam bumi. Menempa jantung mana telah menguras habis seluruh kekuatan jiwanya. Adelia berteriak menghampirinya. Namun dengan sisa ego seorang raja dia menepis tangan gadis itu. Tersenyum sinis dia berdalih hanya lelah. Adelia membeku cemas. Dalam keheningan malam yang mencekam satu pertanyaan menampar benaknya, mengapa pangeran tiran ini rela mempertaruhkan nyawanya demi dirinya? Tatapan tajam Adrian menusuk ngapain kowe? Mematung di situ cari anak anjing hilang tanyanya sinis memecah keheningan. Gemetar hebat Adelia langsung bersimpuh, sambil menunduk hormat gadis itu mengikrarkan sumpah darah. Kesetiaan mutlak seumur hidup. Jawaban itu membuat Adrian tersenyum puas. Jangan lupakan siapa Ndoromu ancamnya. Adelia menerimanya bagai anugerah suci. Namun saat Adrian berbalik, di dalam batinnya Adelia ragu. Sanggupkah ia memenuhi ekspektasi gila tuanya ini? Beberapa hari berselang, Ksatria Karl membawa kabar darurat. Ia melaporkan nasib tragis Bernardo dalam insiden berdarah. Pasukan elit kerajaan mengurung Bernardo sebagai saksi kunci, penjagaan super ketat diaktifkan sebelum persidangan dimulai. Adrian tertegun. Dunia isekai ini punya pengadilan. Dengan santai, ia bertanya apa aku harus ikut hadir. Darah bangsawan kebal hukum saksi tuan jawab Ksatria itu tenang. Adrian bisa bernapas lega. Namun firasat buruk justru mulai merayapi tengkuknya. Ia sadari ikut campur hanya memicu bencana. Perhatian Adrian lantas teralihkan pada Adelia. Tatapannya mengunci gadis itu. Bagaimana kondisimu tanyanya? Adelia membeku kaget. Perhatian ini membuat jantungnya nyaris copot. Adrian menuntut kepastian. Apakah mental dan fisiknya sudah stabil? Adelia mengangguk mantap mengiyakan pertanyaan sang majikan. Adrian bangkit memancarkan aura dominan. Tinggalkan kain pel itu, ganti bajumu mulai detik ini kowe ksatriaku. Di arena terik Adrian mulai melakukan pemanasan otot perlahan. Gerakannya mengalir tenang. Namun sebelum masuk ke ritme sebuah gangguan muncul. Pamannya Belhard datang mengusik Adrian membalas ocehannya dengan sindiran pedas muak meladeninya. Fokus Adrian tertuju penuh pada Adelia yang tersengal-sengal berlari memutari lapangan. Adrian menantang pamannya, aku akan mengubah pelayan ini jadi ksatria elit.
Pernyataan gila ini memancing murka. Urat leher Belhard menonjol, ia mengamuk menuduh Adrian sinting, memaksa pelayan rendahan masuk jalan pedang. Mata Adrian berkilat tajam. Jangan ikut campur urusanku. Ketegangan memuncak perang urat saraf meledak hingga Adelia tumbang, tubuhnya ambruk menghantam tanah. Belhard hanya melirik jijik tak peduli sama sekali. Gemetar dan kehabisan napas Adelia merengek memohon ampun. Namun Adrian menyuruhnya berhenti meminta maaf. Sang Doro melangkah maju menggenggam pedang kayu. Hari ini ia menurunkan teknik kuda-kuda dasar. Adrian memperagakan jurus itu sempurna. Kokoh dan presisi, kini giliran Adelia membuktikannya. Kejadian selanjutnya membekukan waktu tubuh Adelia meliuk indah bergerak lincah bagaikan penari balet. Aliran langkahnya mulus, posturnya tanpa celah, ayunan pedangnya membelah udara dengan keanggunan mutlak. Rahang Belhard dan Adrian. Jatuh mereka terpaku dalam ketidakpercayaan mutlak. Dan dia mereplikasi teknik rumit itu sempurna. Sambil terengah gadis itu bertanya polos apakah gerakannya benar. Rasa dingin merayapi tulang belakang Adrian. Untuk pertama kalinya monster dalam dirinya merasa terancam. Dia bisa melampauiku, pikiran gelapnya berbisik, dominasi hanya berlaku jika yang lemah tunduk. Ini bisa berbahaya. Lamunannya pecah, keping-keping matanya menangkap kilat keserakahan Belhard yang menginginkan kekuatan Adelia. Adrian menipiskan jarak mencegat pamannya. Aura membunuhnya bocor memberi peringatan keras untuk mundur. Belhard malah mendeci angkuh. Tua bangka itu mencemooh, menganggap Adrian sekadar cah cilik yang tak mampu mengontrol bakat sebesar Adelia. Kesabaran Adrian habis, harga dirinya sebagai penguasa terinjak. Jantungnya bergemuruh hebat, esensi raja sejati di dalam jiwanya mulai bergejolak ganas. Jiwa naga cahaya merespons amarah sang tuan, kekuatan purba haus darah itu bangkit mengamuk. Boom, kobaran aura merah darah meledak menyelimuti tubuhnya, menekan gravitasi. Menatap Belhard dengan otoritas mutlak, suaranya menggema. Adelia adalah milikku seutuhnya. Jangan berani meliriknya apalagi menyentuhnya, paman ancam Adrian dengan niat membunuh pekat. Sang majikan pantang membiarkan hartanya dirampas parasit rendahan. Namun di puncak kekuatannya, realitas Adrian retak, kesadarannya terseret ke dalam jurang kegelapan. Akankah dia kehilangan kemanusiaannya? Antara hidup dan mati ia tiba-tiba merasakan bahaya yang sangat fatal. Tubuhnya bagai pedang, sementara jiwanya nyaris terlahir kembali menjadi iblis. Adrian sadar ia tak boleh membiarkan tanduk hitam menelannya hidup-hidup. Pertarungan batin meledak, ia menekan balik aura iblis itu dan memaksanya kembali masuk ke dalam sangkar jiwanya. Kesadarannya perlahan mulai pulih. Tepat saat Pangeran Adrian bangkit, pamannya datang memberikan pidato yang sangat mengganggu. Sang paman berkoar sombong membandingkan ksatria biasa dan ksatria legendaris yang mampu melindungi ribuan nyawa sekaligus. Adrian sama sekali tidak peduli. Baginya pria itu bukanlah keluarga melainkan sang komandan perbatasan. Sosok bengis yang hidup dan memimpin di tengah lautan mayat. Sikap dingin Idris membuat pamannya naik pitam amarah. Sang paman meledak dan mulai membentaknya tanpa ampun. Adelia akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa jiwa raganya adalah milik Adrian dan menolak tunduk pada perintah pamannya. Melihat tekad baja gadis itu, Adrian tersenyum bangga dan menatap remeh sang paman. Dengan tenang ia membalas latihan ini awalnya hanya untuk menurunkan berat badan, tapi kini Adelia telah melampaui batas dan tak ada lagi yang perlu diajarkan. Adrian memperingatkan pamannya agar tidak ikut campur lagi. Pria tua itu pun pergi dengan amarah yang memuncak. Wajahnya mengeras menahan rasa kesal yang luar biasa. Hari demi hari pamannya terus mengawasi latihan Adelia dari kejauhan karena Adrian telah melarang keras campur tangannya di arena. Ia tidak bisa berkutik. Melihat jenderal perang itu, frustrasi dalam diam entah mengapa menjadi hiburan tersendiri bagi Adrian. Keajaiban terjadi saat Adelia kembali mengambil kuda-kuda pedangnya. Adrian seakan tak percaya melihat kemajuannya. Mustahil gadis itu telah menguasai esensi kebangkitan pedang. Adrian sangat memujinya, sungguh takjub dengan perkembangan pesatnya. Adelia akhirnya merasakan kebanggaan sejati. Namun kedamaian itu hancur saat sang paman menyela mempertanyakan ajaran jantung mana. Tepat ketika Adrian membenarkannya. Amarah sang paman meledak bagai gunung berapi, ia berteriak menuduh Adrian mengajarkan trik kotor rendahan. Mata Adrian langsung menajam. Ia mengusirnya seketika sang paman mengamuk mengklaim Adelia punya potensi tak terbatas yang kini telah dihancurkan oleh Adrian. Adrian tetap tenang bagai air lalu memerintahkan pengawalnya untuk menyeret pamannya keluar dari sana. Menolak disentuh oleh pengawal rendahan, sang jenderal melangkah pergi dengan aura membunuh. Ketegangan mereda. Adelia bertanya lirih pada Idris apakah teknik yang ia pelajari benar-benar hanya sekadar trik murahan. Adrian membantah dengan sangat keras. Ia menegaskan bahwa pamannya sama sekali buta akan kebenaran. Fakta mengerikan pun terungkap. Manusia di era modern ini telah sepenuhnya melupakan esensi sejati dari jantung mana. Mereka membuangnya begitu saja bagaikan barang rongsokan yang tidak pernah berguna. Adrian bersumpah Adelia akan menemukan kekuatan absolutnya. Namun sang paman kembali membawa pedang kayu menantang Idris membuktikan ucapannya. Pamannya sesumbar hanya akan menggunakan satu cincin pembatas. Jika Idris bisa memaksanya mundur selangkah saja, ia berjanji akan mengakui seluruh kekuatan dan pengetahuan Idris yang sebenarnya. Tantangan diterima, Idris menggenggam pedangnya dan dengan tenang menanyakan apa taruhannya. Pamannya berjanji mengabulkan satu permintaan mutlak jika Adrian menang, bahkan teknik rahasia keluarga sekalipun, tapi bukan itu tujuan utama Idris. Tanpa ragu sedikit pun sang pangeran menyetujui syarat pertarungan berdarah ini. Adrian menerjang secepat kilat. Ia mengincar leher pamannya yang hanya tersenyum sinis karena sudah menebak serangan mematikan tersebut.
Tepat seperti dugaannya, tebasan Adrian begitu tajam dan brutal, tapi sang paman menghindari maut dengan sangat mudah. Gerakannya bagaikan menari di atas angin. Bukannya menangkis, ia justru menahan pedang Idris dan mengejek, "Inikah seluruh kemampuanmu?" Ia memukul mundur Adrian dengan aura menindas menantangnya. Apakah ia sudah mulai menyerah? Gigi Adrian gemeretak menahan amarah yang meluap. Kesombongan pamannya memang tak tertahankan. Tapi ia tak bisa menipu diri sendiri, monster di hadapannya ini sungguh kuat dan sangat cerdik. Sang paman sengaja menunggu Idris mengerahkan segalanya demi memberikan kekalahan telak yang akan menghancurkan mental keponakannya. Menyadari niat licik itu, Idris mulai bergumam sendirian. Sungguh sangat ironis. 400 tahun lalu ksatria pengguna jantung mana telah menciptakan sejarah dan kekuatan yang sama sekali tak terbayangkan. Namun seiring berjalannya waktu, dunia membuang jantung mana, mereka mulai buta memuja teknik rantai mana sebagai metode yang jauh lebih superior. Belhard mendengar gumaman itu dan menuntut apa yang sebenarnya ingin ia buktikan. Dengan tatapan paling tajam, Adrian menjawab bahwa dunia ini telah disesatkan. Apakah kebenaran mutlak yang selama ini mereka yakini hanyalah kebohongan besar? Gila, Adrian membentak, bukan jantung mananya yang ampas tapi sang penggunanya yang sampah. Jantung mana itu absolut? Adrian tersenyum dingin dan langsung menantang pamannya Belhard. Dia lalu bertanya, pernahkah sang paman mendengar tentang epik puisi bela diri yang sangat melegenda di dunia ini? Belhard mengamuk brutal. Dia membentak keras agar keponakannya bungkam. Arena berdarah penuh tebasan pedang ini adalah tempat pertaruhan nyawa, bukan tempat bertukar lirik dongeng pengantar tidur yang konyol. Adrian tersenyum meremehkan. Bodoh sekali jika menyebut jantung mana sekadar teknik rendahan belaka. Karena kenyataannya bait suci puisi sakti itu telah terukir abadi di kedalaman jiwanya saat ini. Melawan 20 kadet nyanyian 100 kemenangan perang bergema hebat ini adalah ambisi mutlak seorang ksatria sejati yang memimpikan puncak kejayaan di medan pertempuran. Tiap kata mengalir bagai badai. Puisi pahlawan bangkit, setiap bait suci yang terucap berhasil meledakkan kekuatan auranya hingga mencapai batas yang paling gila. Sensasi ratusan kemenangan merasuk ke nadinya, aura itu membalut tangannya dan akhirnya mengalir deras ke bilah pedangnya. Perlahan pedang itu memancarkan cahaya terang yang menyilaukan mata. Ting notifikasi sistem menyala terang menyambut kebangkitan puisi itu. Efek epik puisi pertarungan telah aktif sepenuhnya, menciptakan pusaran aura yang mengalir ganas mengelilingi tubuh Adrian. Tapi Belhard hanya mendecih remeh. Usaha sampah macam apapun takkan bisa mengubah takdirnya. Semua itu takkan ada artinya. Selama Adrian mengandalkan jantung mana, dia takkan sanggup menghancurkan rantai kutukan yang membelenggunya. Adrian menerjang tanpa ragu sedikit pun, namun Belhard mencabut pedangnya dengan kecepatan di luar nalar. Benturan mematikan kekuatan cincin mana, memutus aliran darah ke jantung, memukul mundur tubuh Adrian dengan hempasan yang sangat keras. Namun demi menguasai puisi itu, Adrian telah berlatih ratusan kali di neraka. Dia telah menahan siksaan cincin mana yang rasanya ribuan kali lebih menyakitkan dari ini. Pengalaman 1000 gelombang mana meledak dari dalam jiwanya. Dia menebaskan pedangnya dengan brutal, melepaskan gelombang kekuatan penghancur langsung dari kuda-kuda bertarungnya. Bilah pedangnya kini memancarkan aura membunuh yang absolut. Namun saat ia kembali menerjang, sang paman menangkisnya dengan mudah. Adrian terus mendesak dengan serangan bertubi-tubi. Untuk pertama kalinya raut wajah sombong Belhard memucat penuh kepanikan. Belhard terpaksa mengerahkan seluruh sisa kekuatannya untuk mendesak mundur Adrian. Dia sangat ingin membuktikan deklarasinya bahwa semua jantung mana itu lemah dan tak berharga. Boom, pedangnya menghantam bumi, menciptakan ledakan dahsyat yang mementalkan Adrian hingga tubuhnya menghantam dinding dengan keras. Belhard menguap bosan melihat keponakannya terlempar. Dia mendeklarasikan bahwa pertarungan ini sudah berakhir karena dia adalah pemenang mutlak yang tak terkalahkan. Namun tunggu, Adrian tiba-tiba menyadari tingkat dasar dari puisi bela diri pahlawan belumlah cukup. Dia bangkit perlahan, bertumpu pada pedangnya. Sejarah kelam 400 tahun silam terucap dari bibirnya, menguak kesalahan paling fatal yang pernah dilakukan para ksatria. Leluhur mereka gagal mewariskan inti kekuatan sejati kepada generasi penerus yang semakin melemah ini. Mereka terlalu naif karena mengira epik kemenangan teknik pedang dewa dan jantung mana akan diwariskan begitu saja secara utuh. Nyatanya era modern telah membuang nyanyian pembelah naga, menganggap kekuatan absolut itu sekadar dongeng mitos fiktif yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Belhard makin muak mendengarnya. Dia menganggap keponakannya itu sudah gila karena berhalusinasi meracaukan hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal baginya. Kesabaran Adrian habis sudah. Paman di hadapannya ini tak lebih dari seorang ksatria arogan dan dungu yang buta akan kekuatan. Wus, pusaran badai kegelapan iblis pedang tanduk hitam meledak dari matanya. Dia mendeklarasikan jika pamannya tak paham kekuatan sejati, maka dia sendiri yang akan mengajarkannya keputusasaan. Kesadaran iblis mengambil alih jiwa dan raganya, mulutnya mulai merapal bait pertama dari puisi pembunuh naga yang sangat legendaris. Tubuhnya merintih parah menahan beban kekuatan dewa. Sebagian bait terpaksa dihilangkan karena fisik tingkat rendahnya nyaris hancur berkeping-keping akibat tekanan itu. Namun satu bait sakti terus diulang bagaikan mantra penyerap jiwa energi absolut, yang memancar darinya benar-benar di luar nalar akal sehat manusia. Serangan mematikan melesat jantung Belhard, serasa berhenti, menyadari ancaman kematian menunggunya jika ini diteruskan. 2 roer, ledakan yang jauh lebih besar kembali terjadi. Kepulan debu pekat menyapu arena meninggalkan Adrian yang terhempas hancur di atas tanah. Gila, Belhard ternyata melanggar janji dengan mengaktifkan seluruh cincin pentagon miliknya, bukan cuma satu cincin kecil, tapi anehnya melihat kecurangan itu, Adrian malah tersenyum iblis kegirangan.
Pedang tanpa namanya menebas brutal kekuatan jantung, mana sukses membelah arus sihir cincin itu berkeping-keping. Dengan sisa tenaga Adrian kembali berdiri tegak menantang maut. Belhard gemetar kaget dan kebingungan. Dia sangat yakin mana cincin miliknya akan mudah melibas jantung mana yang rendahan. Mustahil Adrian melangkah pelan menembus badai aura mendekati pamannya, memaksa sang paman menelan pil pahit dan mendeklarasikan kekalahan mutlaknya dengan tenang namun menusuk hati. Usai pertarungan gila itu, efek samping nyanyian naga menyiksa fisiknya tanpa ampun. Rasa sakit merobek setiap sel layaknya mencakar-cakar sprei ranjang kematian. Sambil menggertakkan gigi menahan penderitaan luar biasa. Penggunaan paksa puisi naga membuat tubuhnya hancur. Banyak yang bilang rasa sakit ini memangkas kekuatan seolahraganya ditarik paksa ke neraka. Tubuhnya kini tak lebih dari seonggok daging yang tercabik. Namun dia tahu harga ini sepadan dengan risikonya darah dan rasa sakit ini adalah bukti nyata pencapaian bela diri pertamanya. Kebanggaan sejati seorang satria, meski menahan luka parah ia terus meresapi bait sakti itu dalam keheningan jiwanya. Mengukir sejarah kemenangannya dengan penuh rasa bangga yang luar biasa. Think System menampilkan peringkat dewa duelnya yang melonjak naik, kekuatan baru ini diyakininya sudah lebih dari cukup untuk menghabisi pangeran ketiga di duel kematian selanjutnya. Tiba-tiba Adelia menerobos masuk menangis haru karena dia akhirnya kembali sadar menceritakan betapa paniknya ia saat Adrian pingsan terkapar. Sang ratu mengamuk besar baru kali ini amarahnya tumpah ruah melaknat tindakan bodoh Belhard, yang nyaris membunuh keponakannya sendiri di arena latihan. Adrian tersenyum puas di dalam hati. Pamannya memang pantas dimaki. Namun pertanyaannya sekarang mampukah ia bertahan dari badai konspirasi berikutnya? Adelia membisikkan pesan Belhard yang menuntut kabar saat Adrian siuman. Merasa muak sang pangeran kembali merebahkan diri. Beralasan baru saja sadar ia memilih berpura-pura lemah demi mengulur waktu. Terlalu memaksakan kekuatan Gestasorum dengan jiwa yang hancur. Ia tahu betul harga mahal yang menantinya, nasib buruk mengintai. Batas realitas dan masa lalu akan lebur jadi kekacauan absolut. Kewarasannya bakal hancur berkeping-keping mengubahnya jadi monster gila. Terjebak dalam ingatan pedang yang kelambak neraka. Membayangkannya saja membuat sekujur tubuhnya merinding ngeri, benar-benar kutukan terburuk. Adrian lantas menceritakan kisah epik leluhur Adelia sang legendaris Agus Baron. Sang ahli pedang mitos penebas takdir Adelia dibuat takjub membayangkan seberapa mengerikan kekuatan murni leluhurnya demi mewarisi Gestasorum. Demi membangkitkan kekuatan absolut itu, Adrian menegaskan Adelia harus mulai berlatih gila-gilaan dari sekarang. Kau wajib jadi lebih kuat. Apa tujuan aslimu? Adelia mematung. Matanya membelalak kaget, keraguan sempat menyelimuti hatinya. Ia mencoba mengumpulkan kepingan keberaniannya lagi. Dengan tekad membara gadis itu bersumpah ingin menjadi pedang sang pangeran, jawaban mutlak ini sukses bikin Adrian syok berat. Layaknya trompet perang yang menggemakan takdir, sebuah awal baru nan epik mulai terbuka di depan mata. Sumpah berdarah telah diucapkan. Ikrar suci, Adelia bergema tepat di hadapan Adrian. Nyawa, jiwa dan raga, ia rela korbankan segalanya demi mengabdi secara mutlak pada sang pangeran. Layar sistem menyala terang, sumpah subordinasi aktif. Adrian bisa merasakan aura kekuatan yang meluap tajam. Inilah resonansi Gestasorum milik Adelia. Badai aura baru tercipta memicu kebangkitan sebuah eksistensi kekuatan yang menakutkan. Terciptalah ikatan dominasi mutlak. Garis darah antara tuan dan bawahan kini tersegel abadi. Sang pewaris ratu pedang akhirnya menundukkan diri. Sebuah koneksi jiwa luar biasa mengagetkan Adrian. Mukjizat tak terduga jatuh di pangkuannya. Ia menyeringai puas membayangkan aliran kekuatan mengerikan yang bakal segera diwariskan padanya. Selama Adelia berevolusi, status pertumbuhannya bakal mengalir deras, mendongkrak kekuatan Adrian secara gila-gilaan. Ia berterima kasih pelan. Adelia menatapnya penuh pemujaan meski Adrian masih menyembunyikan rencana besarnya. Potensi masa depannya kini terjamin sudah. Beberapa hari berlalu, suasana istana kembali mencekam. Adrian berdiam diri di kamarnya. Sang ratu mendekat perlahan, raut wajahnya cemas menanyakan kondisi putranya yang baru siuman. Adrian sungguh muak dengan kepalsuan ini. Ia muak harus berhadapan dengan orang-orang yang dicintai pemilik asli tubuhnya. Suasana luar biasa canggung merayap. Ibunya yang terlihat rapuh bertanya sendu, "Apa kau membenciku, nak?" Sang ibu merasa sangat bersalah. Meski Adrian sebenarnya tak punya dendam secuil pun padanya. Ia mencoba mengusir kecanggungan itu. Tapi saat Adrian membantahnya, sang ratu malah histeris tak percaya. Pikirannya mendadak buntu. Sial, padahal aku jujur apa yang dia mau, sebenarnya batin Adrian kebingungan. Semenjak amarahnya meledak hari itu, harga dirinya hancur berantakan. Ia teringat pamannya yang memicu tragedi ini. Iblis kebencian tertanam kuat. Jika Belhard gagal menundukkannya, kesombongan itu akan meruntuhkan seluruh kekuatan tempurnya. Karakter utama kita masa bodoh, baginya kehancuran Belhard adalah derita orang tua itu sendiri. Ibunya membela sang paman memang kaku dan kasar, karena hidupnya dihabiskan hanya untuk berlatih pedang. Padahal diam-diam Belhard mulai mengakui Adrian pamannya itulah yang mengemis pada raja demi membebaskannya dari penjara pelataran. Sialnya, begitu bebas Adrian malah bikin kekacauan di kuil. Pantas saja si paman ngamuk besar. Ia tersadar betapa egois dan tak tahu diuntungnya sikapnya selama ini. Buset, apa yang sudah kulakukan? Kilas balik masa pemulihan. Seorang cendekiawan tua bernama Nicolo Marchal diutus paksa menjadi guru pribadinya. Jelas Adrian menolak keras di depan Adelia dan sang sarjana pangeran sombong itu mengamuk melempar barang. Nicolo mencoba menasihatinya lembut. Tapi si pangeran manja malah tersinggung dan murka tak karuan.
Setelah amarahnya mereda, Adrian bersikeras menolak mentah-mentah segala jenis pelajaran membosankan itu. Merasa ilmunya sudah setinggi langit, ia menolak diajari. Nicolo yang cerdik akhirnya menawarkan tantangan lain. Cukup mengobrol santai, saling adu argumen. Jika pangeran terbukti tak butuh bimbingan, guru tua itu bersumpah bakal angkat kaki selamanya. Di luar dugaan, hari itu ditutup dengan debat akademis yang panas mematikan. Adrian terpancing mengeluarkan taringnya. Sebagai pancingan, Nicolo menyodorkan sebuah kitab kuno yang langsung merobek rasa penasaran terdalamnya. Kitab itu mengungkap rahasia gelap. Hubungan penguasa dan rakyat ternyata tak lebih dari sekadar kontrak berdarah. Tahta bukan hak mutlak rakyat, meminjamkan militer dan ekonomi, lalu kesetiaan itulah yang menjadi pondasi tahta. Lalu akankah kudeta terjadi? Tahta Bailey Mordi? Sebuah kenyataan mengejutkan menghantam Adrian. Selama hidupnya, Grun menanamkan ilusi bahwa setiap hubungan hanyalah transaksi timbal balik semata. Tanpa sadar, waktu telah berlalu sepenuhnya. Sang sarjana tua akhirnya menutup sesi pelajaran hari itu dengan tuntas. Saat pamit, senyum Nicolo mereka cerah. Ia tak pernah menduga sekadar mengobrol dengan pangeran bisa semenyenangkan ini. Begitu pintu tertutup, Adrian baru tersadar. Sial, ia baru saja dijebak untuk duduk dan mendengarkan ceramah panjang tanpa ampun. Pria tua itu sungguh licik, namun Nicolo sendiri sebenarnya diam-diam dibuat takjub oleh pola pikir sang pangeran. Semua rumor buruk tentang tabiat busuk bocah itu seolah lenyap tertiup angin seketika. Jauh dari rumor bebas dari latihan keras dan belenggu pelajaran, jadwal pangeran hari ini benar-benar kosong melompong. Ia nyaris mati kebosanan. Kehadiran tak terduga Paman Bell memaksanya bangkit. Adelia segera mempersilakan tamu pucat itu melangkah masuk ke ruangan. Beberapa hari pasca duel itu, kondisi Bell tampak sangat mengerikan. Keponakannya Neverius gagal menaklukkan iblis dalam dirinya sendiri. Hari ini ia datang membawa penyesalan terdalam. Janjinya hancur lebur dan pangeranlah yang harus menanggung luka parah akibat kelalaiannya. Tak ada alasan yang terucap. Luka Adrian membawa penderitaan dan sang paman hancur berkeping-keping karena telah melukai darah kerajaan. Demi menebus dosa besarnya, Paman Bell memohon ampunan. Ia bersumpah akan menyerahkan apapun yang diminta oleh sang pangeran. Jika ini bukan karena ketidaksengajaan, nyawanya pasti sudah melayang di tiang eksekusi tanpa kenal ampun. Untuk melunasi hutang darah ini, mengorbankan kedua mata atau tangannya pun ia rela serahkan detik ini juga. Adrian akhirnya merasa iba pada pria berbakat yang tersiksa iblis batinnya ini. Dengan sisa kemurahan hati, ia mengajukan satu syarat. Ia hanya ingin menghirup udara bebas. Masa kurungannya telah berakhir dan kini saatnya ia melangkah keluar dari sangkar emasnya. Namun ini bukan sekadar jalan-jalan biasa. Sang pangeran berniat mengembara jauh meninggalkan kungkungan ibu kota kerajaan. Rencana ini butuh waktu. Bell mengangguk tegas menyanggupi permintaan itu dan langsung bergerak cepat mempersiapkan segala kebutuhannya. Begitu sang paman pergi, pangeran hanya berdua dengan Carles. Ksatria itu mengira tuannya akan melontarkan tuntutan yang lebih gila. Momen langka ini tak datang tiap hari. Sejujurnya Adrian hanya ingin pria tua kaku itu berhenti bersikap menyedihkan di hadapannya. Jadi ia memilih tuntutan yang ringan. Mendengar kejujuran tuannya yang begitu santai, sang ksatria tak kuasa menahan tawanya. Tiba-tiba Adelia masuk membawa sepucuk surat yang sangat dinanti, sebuah pesan rapi berhias segel kurganian dari Nona Arwin. Sang Nona baru saja mengalami pencerahan kekuatan dan akan segera berkunjung. Pesan manis ini sungguh kabar baik di saat tepat. 5 hari berlalu, Paman Bell memastikan semua persiapan sempurna. 2 hari kemudian hari keberangkatan tiba, wilayah Elan menanti mereka. Darah sang pangeran berdesir hebat. Rasa antusiasme yang meledak membuatnya tak bisa duduk diam barang sedetik pun. Inilah Elan, pusat produksi persenjataan absolut milik kerajaan, dipenuhi tambang besi kualitas tinggi dan markas Agung Serikat Pandai Besi. Lebih dari separuh pusaka keluarga kerajaan lahir di Elan. Standar persenjataan mereka telah meroket tajam, menciptakan mahakarya mematikan. Hasratnya membara untuk memburu pedang legendaris barunya. Awalnya ia berniat mengambil satu pusaka sakti dari gudang senjata kerajaan. Sayangnya rencana itu dicekal mutlak oleh Titah Raja. Melihat gerakannya yang masih lamban, ia tak bisa menyalahkan sang ayah. Setidaknya di luar tembok istana ini ia bisa bebas mencari senjata yang layak untuk membangkitkan kekuatan aslinya. Perjalanan epik selama 20 hari pun resmi bergulir 3 hari pasca meninggalkan ibu kota rombongan menjejakkan kaki di Elan. Selanjutnya mereka butuh 2 hari lagi menuju Kastil Singa. Saat ini Adrian telah terjebak di dalam kereta selama 3 hari. Kebosanan membunuhnya. Adelia duduk membisu di depannya. Ini adalah momen sempurna untuk kembali memeriksa jantung mananya yang tertidur lelap. Saat ini wadah kekuatannya benar-benar kosong melompong. Inilah harga mahal dari penggunaan berlebihan jurus puisi pembunuh naga. Kini saatnya memulihkan energi itu secara perlahan. Diiringi suara derak roda kereta, ia mulai memusatkan seluruh auranya. Hembusan angin malam dan keheningan menyatu dalam meditasinya. Perlahan tapi pasti jantung mananya yang hancur mulai terbentuk dan terisi kembali. Kejutan gila terjadi, jantung mana yang baru bangkit ini ukurannya jauh lebih masif dari sebelumnya. Tekadnya telah membuahkan hasil. Pemaksaan melampaui batas dengan puisi itu membawa berkah terselubung. Konstitusi fisiknya telah berevolusi murni ke tingkat yang tak masuk akal. Jantung mananya meluas sempurna, meraup dan menyimpan energi dalam kapasitas yang jauh lebih menakjubkan dari sebelumnya. Ia berhasil menembus batasan menuju ranah ahli pedang. Koneksinya menguat tajam, menghancurkan segel pembatas kekuatannya selama ini. Kemampuan mata ketiga dan indera pendengarannya meningkat drastis ke level yang sepenuhnya berbeda.
Hanya dengan satu sesi meditasi eksistensinya berevolusi. Setiap inci pergerakannya kini memancarkan aura perubahan yang sangat menakutkan. Ia melangkah menantang takdir barunya. Setelah 3 hari perjalanan kereta rombongan tiba di Elan dan disambut dengan penghormatan tertinggi. Edgar dan Torrance putra-putra penguasa kota Elan, turun tangan langsung mengawal sang pangeran secara pribadi menuju kediaman. Melihat kemegahan mansion Elan, satu pertanyaan muncul. Di kota penghasil senjata ini mampukah sang pangeran menemukan bilah yang sanggup menahan ledakan kekuatan barunya? Lorong itu dipenuhi senjata mematikan. Namun jika kau perhatikan lebih teliti pedang-pedang pajangan ini hanyalah rongsokan mencolok yang tak bernyawa sama sekali. Semua hanya sekeping logam rongsokan belaka, sangat tidak berguna untuk medan pertempuran darah yang sesungguhnya. Pangeran Adrian muak mencari di tempat ini. Terdorong oleh instingnya, ia pun menerobos masuk ke markas Serikat Pandai Besi di wilayah itu. Edgar menyambut antusias permintaannya. Namun di perjalanan sang penguasa memperingatkan pangeran bahwa para pandai besi ini sangat liar kasar dan luar biasa keras kepala. Saat aura mereka telah menyatu dengan tungku api, bahkan kedatangan seorang Raja Agung pun akan mereka abaikan secara total. Edgar memberikan pidato pengantar yang panjang memuja jiwa seniman sejati di depan Pangeran Adrian. Meski terdengar menyinggung, hawa panas neraka dari tungku langsung menyambar, mereka akhirnya melangkah masuk ke ruang rahasia tempat keajaiban tercipta. Dentuman palu baja membelah udara, api mengaum buas dan puputan berdesi sebagai naga marah. Pandai besi, api dan baja menyatu dalam harmoni mutlak. Suara nyaring dari ruangan ini memicu adrenalin, membuat napas sang pangeran seketika terhenti. Di tengah ruangan seorang pria tua menempa pedang tanpa ampun. Aura dahsyatnya merampas seluruh perhatian Adrian seketika. Irama palu yang bertalu-talu itu secara paksa membangkitkan memori masa lalu Adrian saat ia masih hidup sebagai Grun. Sentuhan Adelia yang mengusap keringat menyadarkan sang pangeran dari ilusi masa lalunya. Sementara pekerja lain langsung menghentikan aktivitas mereka untuk bersujud memberi hormat pada pangeran. Namun pria tua itu mengabaikan segalanya, tenggelam dalam tempaannya. Saxon, ketua serikat yang memimpin sambutan arogan itu, maju. Namun Adrian sama sekali tidak mempedulikan bajingan cari muka tersebut. Persetan dengan basa-basi palsu di depannya ini, Adrian hanya haus untuk menyaksikan karya seni tingkat dewa. Saxon yang gila hormat malah membentak pria tua itu, menjerit menyuruhnya berhenti bekerja dan segera bersujud di hadapan sang pangeran. Adrian langsung membungkam mulut bajingan itu sebelum dia menghancurkan segalanya. Keheningan tegang dan tatapan ketakutan langsung menyelimuti seluruh pandai besi di sana. Tanpa basa-basi Adrian menyeret sang ketua serikat keluar. Demi menghormati seni absolut, ia membiarkan sang master kembali bekerja dalam kesunyian yang suci. Setelah semua kembali ke posisinya, pangeran berdiri membantu menatap proses penempaan itu dengan konsentrasi absolut. Ia terus terpaku di sana menyaksikan lelaki tua bertelanjang dada itu menghantam baja membara tanpa henti. Jiwa pangeran tersedot ke dalam lautan api, seolah ia kembali terdampar di medan perang berdarahnya selama bertahun-tahun di masa lalu. Sensasi dahsyat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Edgar berbisik pelan, orang tua itu menempa pedang yang sama selama 6 bulan terakhir. Baja itu dibentuk dan dilebur lagi berulang kali. Gelar Master Artisan bukan sekadar pajangan, setiap karyanya adalah sebuah mahakarya yang legendaris. Karyanya selalu sempurna tanpa cacat, namun ia menghancurkan semuanya. Sebulan terakhir master tua itu bahkan mempertaruhkan nyawanya dan nyaris tidak pernah tidur. Jiwa dan raganya dikorbankan total demi pedang ini. Sebuah dedikasi gila yang sangat mengkhawatirkan di usianya. Berhari-hari di Yelan, pangeran mengubah jadwalnya. Kunjungan subuh dan larut malam ke bengkel itu kini menjadi ritual suci yang tak pernah dilewatkan. Dalam keheningan, mutlak ia menyaksikan sang master bekerja. Mengikis habis ketegangan yang sempat mencengkeram bengkel itu saat kedatangan pangeran di hari pertama. Tak ada insiden apapun, namun hari kepergiannya dari Elan akhirnya tiba. Sang master justru memacu batas fisiknya hingga titik darah penghabisan. Pangeran mengertakkan gigi, sangat berharap bisa bertahan hingga pusaka dewa itu lahir sempurna. Tapi siapa yang tahu kapan ini berakhir dengan penyesalan yang mengiris dada. Ia harus pergi. Ada ribuan urusan kerajaan yang menanti keputusannya. Di malam perpisahannya, Adrian terpaksa menitahkan pasukannya untuk segera menyiapkan sebuah pesta perpisahan formal. Esok paginya, Edgar mendobrak pintu kamarnya berteriak histeris dengan napas memburu bahwa pedang dari Master Artisan telah rampung. Jantung pangeran berpacu gila, ia melesat bagai kilat menemukan sang kakek memegang sebuah pusaka agung yang menggetarkan langit. Tepi bilah yang mematikan itu diasah perlahan. Mahakarya itu kini 100% bersih, tajam dan memancarkan aura mengerikan. Dengan senyum bangga, sang master menyerahkan senjata itu pada pangeran. Menatap bilahnya, Adrian merasakan aura kosmis yang merengkuh jiwanya dengan sangat sempurna. Pedang itu memancarkan kehangatan fajar di cakrawala warnanya merah, menyala jauh melampaui keagungan jubah kebesaran kerajaan yang pernah ada di dunia ini. Pusaka titisan matahari telah lahir untuk sang Raja Agung. Sang artisan mengusulkan nama pusaka itu dengan gelar legendaris Damarum. Bagi sang master itu berarti senja. Tapi bagi pangeran ini adalah fajar. Pusaka telah menemukan tuan sejatinya. Namun tiba-tiba kelelahan menelan pria tua itu. Sebelum tubuhnya menghantam tanah, pangeran melesat menangkap sang master artisan. Merasakan denyut nadi yang meredup dari tubuh tuanya, Adrian menunda segalanya dan memutuskan menemani malam terakhirnya di Elan. Tepat di ranjang kematiannya yang sunyi, sang kakek mengenang hari pertama ia melihat pangeran. Seolah takdir kosmis yang menuntun pedang itu sendiri yang memilih hari mutlak kelahirannya ke dunia ini. Mengetahui hal itu, sang master tersenyum tenang, menyadari jiwanya sudah bersiap untuk melangkah menuju alam baka.
Di ambang kematian itu, Grun mengambil keputusan gila. Ia membuka mulut dan membisikkan rahasia terbesarnya. Sangat mengejutkan, sang master menerima revolusi itu dengan tenang. Dua jiwa pejuang sejati dapat saling memahami mutlak. Sebagai permintaan terakhirnya, sang artisan mengulurkan tangannya yang gemetar. Ia memohon untuk menyentuh pedang terakhir yang diciptakannya. Akankah ini menjadi akhir takdirnya? Menggenggam erat gagangnya, sang pangeran mengayunkan pedang suci yang mewarisi kekuatan mengerikan sang pemilik sejati. Adrian mengikat sumpah darah tepat sebelum lelaki tua itu mati. Fajar menyingsing menyambut lahirnya pedang legendaris Edgar yang baru dan murum. Kyra nekat menerobos masuk tenda pangeran. Sebuah pedang yang ditempa dari jiwa telah tiba. Ia mencoba keras membujuk sang pangeran. Ia meremehkan pedang tua itu, bersikeras bahwa senjata itu tak layak diayunkan dan memaksa pangeran memakai pedang sihir meski kualitasnya bukan kelas atas. Pedang sihir Edgar setidaknya berada di kelas menengah. Menyadari kelicikan ini, pangeran dengan tak tahu malu merapal sihirnya. Ia merebut pedang sihir itu tapi menolak melepaskan Damurum. Sebuah langkah mutlak untuk memastikan tak akan ada yang berani melawan. Kyra mempertaruhkan nama kesetiaan keluarga Elan pada tahta demi menekan sang pangeran. Namun bangsawan cerdik itu hanya menelan kekalahannya sambil berlaga sok tenang. Awalnya ia berencana menggoda sang pangeran menggunakan pedang sihir yang sangat mencolok. Sang master nyaris menukar dua senjata berharga hanya demi satu kunci pedang. Namun akhirnya senjata itu justru diberikan secara cuma-cuma. Tanpa bisa membantah, Kyra pun pergi membawa kekecewaan. Pasukan kavaleri melaju dengan kecepatan penuh sementara kereta dan infanteri mengikuti dalam ritme pasti. Mereka harus berpacu dengan waktu demi menebus segala keterlambatan. Berjalan menuju keretanya, sang pangeran tak sengaja menabrak Paman Bel. Selama di alam mereka nyaris tak pernah bertemu karena Bel sibuk menjalankan misi rahasianya. Kini mereka harus memacu langkah dengan cepat hingga malam tiba menuju benteng singa besi yang kokoh. Namun hal paling konyol akhirnya terbongkar, sang pangeran ternyata sama sekali tidak bisa berkuda. Seumur hidupnya ia adalah wujud sebilah pedang yang tertancap entah untuk berapa lama. Jadi bagaimana mungkin ia tahu cara menunggang kuda jalan menuju kastil singa besi? Sangatlah berantakan. Di sanalah ia terpaksa belajar berkuda. Banyak insiden mual terjadi. Kuda mengamuk gila dan berbagai manuver berputar yang sebenarnya bisa dihindari. Perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu setengah hari ini hancur berantakan. Mereka baru tiba di tujuan setelah menempuh siksaan perjalanan selama hampir 1 hari penuh. Pasukan kebanggaan singa besi Frodin yang agung telah berkumpul. Sebuah pesta penyambutan disiapkan khusus demi menerima kedatangan sang pewaris bangsawan Lemberger yang legendaris. Para singa ini memancarkan aura membunuh yang jauh lebih ganas. Jelas saja mereka tak sudi dewi pujaan mereka direbut secara paksa oleh seorang pangeran Vestal. Mengira provokasi itu menyenangkan, para singa terdiam saat Adrian melangkah penuh karisma mendekati Arvin. Tepat di hadapannya, sang satria terhormat itu berlutut takzim. Ia menyambut tuan barunya dengan penghormatan paling tinggi yang pernah ada. Reaksi singa besi meledak seketika, mereka nyaris melancarkan serangan brutal secara langsung pada pangeran. Namun jika Adelia terbakar amarah dan menyerahkan posisinya lalu kehilangan kendali, maka bencana mematikan akan menghancurkan mereka semua. Sang pangeran dengan pancaran aura membunuhnya yang mendidih harus segera ditarik mundur. Beruntung ia terus melatih dan mengembangkan kekuatannya. Ia berpaling menatap Arvin lalu memberi isyarat mengundang Thor agar mengikutinya pindah ke tempat lain. Masih banyak rahasia kelam yang belum ia bagikan pada mereka. Akan lebih mendebarkan jika para singa di belakangnya itu juga ikut terseret ke dalam arena. Perhentian pertama pangeran saat tiba arena latihan, ia sangat berhasrat melihat langsung aksi tempur singa besi pasukan yang selama ini diakui sebagai ksatria paling mematikan di seluruh penjuru kerajaan. Adrian tahu betul bahkan seorang pengecut pun butuh kesempatan maju. Ia pun melemparkan sebuah tantangan terbuka. Namun status pertamanya sebagai pangeran menjadi beban tersendiri. Ia pun bersumpah atas nama Lomberger bahwa hari ini tak seorang pun boleh membocorkan hasil akhir dari setiap duel berdarah yang akan terjadi. Tak akan ada yang dituntut pertanggungjawaban ketika bujukan halus itu gagal. Ia pun mulai memprovokasi para singa dengan kejam. Jika tak ada satupun yang berani bertarung melawannya, reputasi terkenal di seluruh dunia itu hanyalah omong kosong belaka. Kalian benar, aku tak bisa lagi menoleransi omong kosong ini. Namun Dale tak gentar dan maju ke garis depan. Ia mengklaim dirinya sangat layak untuk menjadi pedang yang mewakili harga diri singa besi di arena ini. Namun ia telah membulatkan tekad tempurnya. Sang pangeran menyeringai puas, akhirnya ada mangsa yang benar-benar terpancing masuk ke dalam taruhan mautnya. Dale mengambil inisiatif serangan, ia menghunus pedang kayu dan menerjang ganas Adrian menyambut benturan mematikan pertama itu dengan geraman yang sangat buas. Serangan balasan sang pangeran menghancurkan tubuh Dale dari dalam, kepala merahnya langsung terhempas keras dan mencium tanah arena latihan yang kotor berlumur lumpur pekat. Satu tumbang belumlah cukup, sang pangeran memohon pada seluruh ksatria untuk segera berbaris rapi dan mencoba menantang nyawa melawannya. Paul maju berikutnya disusul Rathaime, si anak baru, pada urutan ketiga. Sesuai dugaan, ksatria berwajah bayi itu dihancurkan telak tanpa ada perlawanan sedikitpun. Heli, murid magang tahun kelima, maju berlaga tahu segalanya. Namun ia gagal total. Judith melakukan hal yang sama dan sang pangeran memberinya keadilan mutlak, hak yang setara berarti pertarungan yang setara. Setiap petarung utusan singa besi yang sombong itu tumbang dan kalah secara spektakuler. Pembantaian epik ini berlangsung selama setengah hari penuh. Hebatnya tak ada segores luka pun di tubuh Adrian. Setelah menyapu bersih lawannya, sang pangeran berdiri layaknya ksatria bat legendaris. Demi memancing amarah anggota resmi, ia sengaja menciptakan kekacauan yang lebih besar.
Dengan lantang ia mengumumkan bahwa Arvin akan pulang bersamanya. Mawar berduri tak ragu sedetik pun. Ia muncul dan menerima kehendak mutlak tuannya. Trik psikologis ini berhasil memancing salah satu anggota resmi Singa Besi untuk bangkit berdiri lalu memaksanya angkat bicara menantang pangeran. Satria itu pernah mendengar rumor gila tentang hobi judi sang pangeran membuat suasana arena kini terasa jauh lebih memanas. Ia pun mengusulkan sebuah taruhan kecil. Namun sebelum Satria bodoh itu mempermalukan dirinya sendiri di kastil yang bisa merendahkan Ku Adrian bertindak sangat tegas. Ia menghentakkan kakinya dan menetapkan bahwa Arvin sama sekali tak terlibat dalam turnamen ini. Tidak ada hadiah receh. Mereka butuh taruhan yang lebih bernilai. Ia membuang pedang latihan kusam itu dan meminta sebuah pedang baja yang sungguhan. Sebagai langkah awal, sang pangeran mengeluarkan pedang sihirnya yang berharga dan mempertaruhkannya dalam duel. Siapapun yang bermata tajam pasti sadar bahwa pedang sihir itu adalah harta karun legendaris. Merasa tak nyaman dengan situasi ini, Arvin pun mengisolasi dirinya. Arvin mencoba mengorbankan dirinya sebagai hadiah, namun, mungkinkah nyawa seorang kasatria sebanding dengan pedang sakti yang nilainya ribuan kali lipat itu? Maut menanti nilai calon master pedang dari baja ini tak tertandingi. Tantangan Dunham dari keluarga Fahrenheit resmi diterima. Ksatria, singa penguasa rantai ketiga, bersiap menembus batas kekuatannya. Meski musuh di rantai kedua, ia tak gentar. Pedangnya adalah mahakarya ke-17 sang ahli besi. Demi keadilan, senjata taruhan disiapkan. Udara makin mencekam, saat duel ini berubah menjadi pertarungan paling serius. Pangeran mencabut senjata utamanya. Di tangannya bilah pamungkas ke-100 sang legenda yang dikira belum rampung kini bersinar mematikan. Aura tempur Dunham meledak meski menentang jalan hidup sang pangeran, ia harus mengakui hasil latihan kerasnya. Demi menghormati duel penentu takdir ini, Dunham bersumpah mengerahkan segalanya. Walau pangeran memilih jalan sesat, penghormatan tertinggi tetap diberikan bagi sosok pekerja keras. Sang pangeran meminta ksatria dan pelayannya Adelia untuk menjadi saksi mata atas pertumpahan darah ini. Inilah jalan sang penguasa. Adelia gemetar hebat menyaksikan aura mematikan yang meledak dari tuannya. Gelombang aura mereka menyatu, namun siapakah yang akan selamat nantinya?